Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung di room Zoom dan juga streaming YouTube dalam kegiatan CSR Webinar, Community Development for Sustainability Impact. Senang sekali rasanya saya, Yosef Firmansyah, selaku moderator, kali ini dapat menemani Bapak Ibu sekalian selama beberapa jam ke depan. Selain saya, hadir juga pada hari ini narasumber kita yaitu Bapak Salman Nursiwan dan juga Bapak Iwan Ridwan Faizal. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, sekaligus sebagai bentuk penguatan rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama duduk sempurna dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon untuk duduk sempurna. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu sekalian yang dapat hadir dalam kegiatan webinar kali ini. Kegiatan ini diinisiasi oleh Filantra. Adapun Filantra adalah konsultan CSR dan pemberdayaan yang berdiri sejak tahun 2015 yang terus berupaya mendukung Sustainability Development Goals melalui program TJSL dan pengembangan masyarakat dan filantropi untuk menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan. CSR Webinar yang Bapak Ibu hadir sekarang ini merupakan salah satu event bagian dari program CSR Talk Filantra, yang merupakan program ngobrol-ngobrol mengenai cara memberi dampak maksimal melalui CSR dengan beragam topik menarik untuk dibahas. CSR Talk ini memiliki 3 event turunan, yaitu yang pertama CSR Webinar, yang kedua CSR Training, yang ketiga CSR Workshop. Tentu Bapak Ibu bisa mendapatkan info lebih lanjut tentang CSR Talks dengan mengunjungi akun media sosial kami di Instagram @filantraofficial dan juga LinkedIn @filantraofficial. Untuk mengenal lebih dekat dengan Filantra, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Setiap ufuk menyimpan cahaya yang menunggu untuk dinyalakan, dan di antara ribuan langkah, selalu lahir cerita yang mengubah masa depan. Cerita tentang petani yang ingin panennya lebih baik, anak-anak yang ingin membaca lebih banyak buku, alam yang ingin terus lestari. Sejak 2015, kami hadir sebagai mitra strategis yang menghidupkan niat baik menjadi karya yang berdampak. Di Desa Mukut, Sumatera Selatan, 29 petani padi belajar teknik budidaya baru bersama kami. Hasil panen mereka melonjak dari 648 kg menjadi lebih dari 2,5 ton per orang, dan pendapatan mereka tumbuh 4 kali lipat.
Di 6 kota besar Indonesia, 1.500 pohon mangrove ditanam untuk menjaga garis pantai dan masa depan biru negeri ini. Dan ketika bencana melanda Sumatera, kami bergegas menjangkau lebih dari 180.000 penerima manfaat dengan bantuan darurat dan dukungan psikososial. Setiap langkah melahirkan cerita. Lebih dari 6.000 program telah kami jalankan, menjangkau 36 provinsi di Indonesia dan 4 negara, memberi manfaat bagi lebih dari 724.000 jiwa. Dan pertumbuhan itu terus berlipat, dari 55 mitra di tahun 2023 menjadi 96 mitra di tahun 2025. Dari 355.000 penerima manfaat, kini melampaui 1 juta jiwa dalam setahun terakhir. Dampak yang berkelanjutan tidak lahir dari satu pihak. Ia lahir dari kolaborasi perusahaan, masyarakat, dan setiap tangan yang mau bergerak bersama. Mari ciptakan dampak yang berkelanjutan. Mari bersama berdampak. Baik, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, sebelum memasuki sesi utama, izinkan saya menyampaikan alur kegiatan pada hari ini. Kegiatan akan diawali dengan pemaparan materi dari narasumber pertama, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber kedua. Setelah kedua narasumber selesai menyampaikan materi, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand pada Zoom atau menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, underscore pertanyaan, underscore narasumber. Di penghujung acara akan ada sesi Kahoot berhadiah door prize yang dapat diikuti oleh seluruh peserta. Kemudian ditutup dengan foto bersama. Kami juga menginformasikan bahwa kegiatan ini direkam dan ditayangkan melalui kanal YouTube sebagai bagian dari dokumentasi dan publikasi acara. Tanpa menunggu lama, kita sambut narasumber kita, yaitu baik. Untuk pertama, kita akan coba saya bacakan terlebih dahulu CV singkat dari pemateri yang pertama. Untuk pemateri pertama yaitu Bapak Salman Nursiwan Bahtiar, adalah communication expert and sustainability professional. Beliau adalah expert advisor Filantra, sudah lebih dari 25 tahun pengalaman di bidang community development, CSR dan sustainability serta social change. Berkarir di PT PLN Indonesia Power dari tahun 2003 sampai 2017 pada bidang community development dan CSR. Peraih Community Development Officer terbaik nasional 2013 serta berbagai penghargaan program CSR dari kementerian. Pendidikan beliau ilmu komunikasi Universitas Pajajaran, kebijakan publik dan studi pembangunan Institut Teknologi Bandung, kemudian keuangan keberlanjutan di Universitas Udayana. Tanpa menunggu lama, kita sambut narasumber kita yang pertama, Bapak Salman Nursiwan. Selamat siang, Pak Salman. Selamat siang, Pak Yosef. Suara saya masuk ya? Apa kabar, Pak Salman? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik, Pak Salman. Sudah Amin, lama. amin. Terima kasih ya. Baik, silakan untuk materi pertama, Pak Salman. Waktu dan kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Yosef. Selamat sore, siang ya, siang menuju sore rekan-rekan semua. Selamat bergabung di webinar ini gitu ya. Izinkan saya memberikan pengantar untuk diskusi kita sore ini. Diskusi yang menarik karena kita juga nanti akan bergabung sahabat baik saya dari kampus nih, Iwan Ridwan Faizal ya dari PLN PHR, kami aku Rokan Regional 1 gitu ya.
Tapi sebelumnya izinkan saya memberikan presentasi singkat gitu ya. Ini cerita sedikit tentang apa yang tadi ditayangkan dalam film yang digunakan untuk membuka diskusi di awal pertemuan tadi. Baik, jadi teman-teman, ini saya buat PPT-nya dengan notebook LM. Gitu ya. AI sangat membantu sekarang, membantu menjembatani dan menerjemahkan gagasan kita dalam bentuk visual yang lebih baik gitu ya. Dan semoga ya ini juga bisa membantu pekerjaan kita semua, teman-teman di bidang tanggung jawab sosial perusahaan. Baik, jadi pengantarnya ada tentang saya menyebutnya beyond charity gitu ya, karena community development itu erat hubungannya nanti dengan kegiatan yang bersifat filantropis gitu ya. Dan sesi ini sebagai pengantar saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana community development berubah dari engagement gitu ya menjadi sesuatu yang sifatnya lebih strategik gitu ya. Jadi bagaimana dari engagement into impact. Gitu. Yang pertama adalah ketika kita bicara community development, tentu saja dalam konteksnya CSR kita akan meletakkannya dalam konteks corporate responsibility. Ya, jadi ada berbagai motif orang melakukan kegiatan community development, tapi karena kali ini kita bicara dalam konteksnya CSR, maka kita melihatnya dalam konteks yang disebut ISO 26000, SR 2010 sebagai corporate social responsibility itu ya. Nah, yang disebut sebagai corporate responsibility itu kata Lewis Carroll itu terdiri dari tiga itu ya. Ada economic responsibility, tanggung jawab ekonomi, lalu legal responsibility, tanggung jawab hukum, ketiga adalah social responsibility gitu ya. Nah, kalau yang kedua, yang kedua, economic responsibility dan legal responsibility itu biasanya sudah ada instrumen yang clear ya. Bagaimana sih kita sebuah perusahaan menerapkan tanggung jawab ekonomiknya ya kita hitung dari EBITDA misalnya earn before interest, tax, and depreciation. Kita bicara keuntungannya perusahaan, bagaimana labanya kemudian misalnya didiskusikan pada masyarakat ya dalam bentuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, pembangunan sosial, dan lain-lain. Legal responsibility itu bicara sejauh mana perusahaan itu mematuhi semua instrumen hukum yang berkenaan dengan kegiatan perusahaan tersebut. Nah, dua ini teman-teman adalah ruang yang biasanya diatur, dikelola, dan diregulasi oleh hukum. Nah, yang bagian ketiga, social responsibility, ini adalah bidang yang tidak bisa sepenuhnya diregulasi oleh hukum. Gitu. Kenapa? Karena ketika sebuah perusahaan menerjemahkan kegiatan tanggung jawab sosial, dia berhubungan dengan society expectation. Dia berhubungan dengan ekspektasi masyarakat yang terus berkembang, yang seringkali perkembangannya itu jauh melampaui kecepatan peraturan atau regulasi untuk mengikuti, ditambah dengan dinamika lingkungan dan aksi-aksi korporasi. Ya. Nah, sehingga banyak orang, banyak pakar menyebutkan CSR itu sebagai sesuatu yang sifatnya beyond compliance. Kenapa? Karena tidak semua aktivitasnya dapat dibatasi atau difasilitasi oleh instrumen hukum. Itu jadi beyond compliance, melampaui kepatuhan karena tadi bisa jadi aktivitasnya sulit kalau diregulasi atau dibandingkan bentuk hukum. Dan tantangan terbesar sekarang adalah tersebut ada dua hal. Satu ya, yang pertama itu menyesuaikan aksi-aksi korporasi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga bisa menutup gap legitimasi dari kehadiran sebuah perusahaan di suatu wilayah. Gitu ya. Jadi nomor satu itu. Jadi bagaimana perusahaan bisa coping nih dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Dan di sisi yang lain, masyarakat juga berkembang. Jadi apa yang dilakukan perusahaan saat ini mungkin tidak lagi relevan dalam 3 atau 5 tahun ke depan. Apa misalnya program-program CSR yang kita lakukan 5 tahun yang lalu mungkin tidak relevan saat ini karena masyarakat tumbuh dan juga berkembang. Gitu. Jadi ini menjadi frontier baru, menjadi ruang kerja yang baru bagi teman-teman yang bekerja di bidang community development dan di CSR. Inilah mengapa topik ini tuh kayak nggak pernah ada matinya gitu ya. Jadi setiap tahun mungkin kita diskusi soal CSR gitu ya. Mungkin kalau coba dengar CSR lagi gitu ya, kayaknya membosankan. Tapi pada praktiknya teman-teman semua ini adalah bidang yang dinamis dan terus-menerus berkembang gitu ya. Bagi kemudian CSR kalau ini kan konteksnya social license operate ya. CSR itu tidak hanya berhubungan dengan izin sosial masyarakat, tapi kemudian beririsan dengan kegiatan sustainability
dan berkontribusi pada misalnya pencapaian tujuan-tujuan bisnis perusahaan yang diatur dalam kerangka kerja ESG, Environmental, Social, and Governance. Jadi ini berkembang terus. Perkembangannya seperti apa? Kurang lebih ini saya gambarkan dalam 4 kuadran ya gitu. Jadi yang pertama itu awalnya kita sebutlah egoistik gitu ya, bahwa perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), memberikan sumbangan, memberikan kegiatan pemberdayaan masyarakat itu biasanya driven-nya adalah self interest. Jadi kebutuhan pribadinya si perusahaan. Atau seringkali memang minatnya siapa pemimpin perusahaan atau pemilik perusahaan. Jadi mulainya dari situ. Ya, kenapa lakukan? Ya banyak alasan gitu ya. Ini saya masukkan alasan yang tanda petik ya, alasan negatifnya deh gitu ya. Satu misalnya adalah berburu fasilitas pengurangan pajak gitu ya. Itu secara legal boleh? Boleh gitu ya. Jadi ya nggak ada yang salah dengan itu gitu. Kedua, teman-teman hati-hati, banyak juga perusahaan melakukan kegiatan kegiatan sosial perusahaan itu dalam konteksnya money laundering gitu ya. Bagaimana dia menciptakan pasti mekanisme yang memungkinkan gitu ya pendapatan perusahaan yang tadi abu-abu itu menjadi dianggap bersih dan clean gitu ya. Ditambah misalnya tadi ya ada juga misalnya bagaimana perusahaan melakukan greenwashing misalnya gitu ya. Bagaimana dia menciptakan seolah-olah legitimasi masyarakat bahwa kegiatan yang lakukannya sudah benar dan baik. Jadi egoistik itu kemudian berkembang di strategik. Strategik itu adalah tadi self interest yang sudah terukur, sudah masuk kajian manajemen risiko, sudah masuk dalam kajian keberlanjutan gitu ya. Apa contohnya? Membangun cita, membangun reputasi, keamanan perusahaan gitu ya, pengamanan aset dan lain-lain. Tapi sisi lain, jadi ada tarikan yang baru yang seperti tadi saya sampaikan adalah stakeholder driven, bahwa stakeholder kita berubah terus, pemangku kepentingan bergerak terus, masyarakat juga berkembang terus gitu ya, tumbuh dan dinamikanya juga terus-menerus hadir, sehingga tadi ya, ketika perusahaan melakukan kegiatannya atas basis self interest, dia ditarik di satu sisi oleh kebutuhan yang lebih besar oleh perusahaan, tapi juga dia ditarik oleh kebutuhan pemangku kepentingan yang lebih besar. Nah ini akhirnya mengubah cara pandang dan sikap CSR Community Development itu menjadi sesuatu yang sifatnya berbasis nilai atau value driven. Ya, jadi dia misalnya tidak lagi secara kalkulasi pajak nih ketika ngasih bantuan gitu ya. Dia melihat bantuan itu kegiatan yang dilakukan pada masyarakat itu sebagai benar-benar jadi sebuah bentuk investasi gitu ya. Yang dipikirkan secara matang dan dipastikan memberikan nilai dan manfaat. Nah, ini kemudian yang kita melahirkan model-model tanggung jawab sosial perusahaan yang berbasis nilai gitu ya. Yang paling mudah itu adalah CSV. Ya, jadi creating shared value, bagaimana sebuah perusahaan menciptakan nilai bersama dengan masyarakat. Nah, apa yang dilakukan? Ya tentu saja tadi karena sekarang kita bicara value driven, kita harus paham nomor satu adalah apa sih visi, harapan, dan keinginan masyarakat kita sebagai basis untuk memahami dinamikanya masyarakat dan kebutuhan masyarakat. Di sisi yang lain, kita juga harus memastikan bahwa kita itu juga makin relevan berada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Jadi makin tidak berasa asing lagi gitu di tengah-tengah masyarakat. Karena ultimate goal-nya, tujuan akhirnya dia menjadi neighbor of choice gitu. Jadi tetangga yang baik gitu ya. Jadi sebagai tetangga yang baik dia bisa mengembangkan positioning yang strategis gitu ya di mata masyarakat. Di sisi lain, dia melayani kebutuhan masyarakat tetapi juga bisa melindungi atau menjaga kepentingannya si perusahaan. Gitu ya. Jadi nomor satu kita lihat tarik menarik seperti itu. Nah, apa yang terjadi di masyarakat, teman-teman semua, tujuan akhir pemberdayaan masyarakat itu cuma satu, menghapus kemiskinan. Karena kemiskinan sampai saat ini masih menjadi isu yang penting gitu ya, isu yang kita hadapi sehari-hari. Bahkan kalau kita melihat kembali tujuan pembangunan berkelanjutan, SDG nomor satu bicara apa? Penghapusan kemiskinan gitu ya. Nah, ini saya coba gambarkan ya, kita sebut sebagai lingkaran setannya kemiskinan gitu. Jadi kemiskinan itu bukan sesuatu yang sifatnya tunggal, teman-teman, tapi dia itu sifatnya majemuk. Karena contoh ini ya, kemiskinan kenapa sih orang miskin gitu ya? Ya karena misalnya dia produktivitasnya rendah, karena dia produktivitasnya rendah, pendapatan rendah, maka dia gambar yang paling ini yang merah ya, yang di layar mungkin layar sebelah kiri gitu ya. Bahwa dia itu hanya akses ya pada perumahan yang baik, infrastruktur yang layak nggak tersedia. Karena dia tidak punya struktur kesehatan yang layak, maka dia itu lemah secara kesehatan maupun secara nutrisi. Karena lemah di situ, konsumsi akan nutrisi bergizi itu menjadi rendah.
Karena konsumsi pada nutrisi bergizi rendah, otomatis produktivitasnya rendah. Kenapa? Mudah sakit, mudah lelah, dan lain-lain. Tapi sisi lain, misalnya kita lihat juga kenapa sih pasti masyarakat kemiskinan itu produktivitas yang rendah itu menghasilkan kemiskinan karena tadi kita melihat adanya low performance kinerja yang rendah. Kenapa sih kinerja seseorang itu rendah? Bisa jadi sih karena keterampilannya terbatas. Kenapa keterampilan terbatas? Karena dia tidak punya akses pada upaya peningkatan kemampuan, pada kapasitas itu ya, pada sekolah yang baik. Ya kita tahu sekarang gitu ya bahwa ketika dunia pendidikan juga sudah masuk dalam ruang ekonomi, ya bagaimanapun orang harus mengeluarkan uang dalam jumlah yang cukup besar untuk bisa membayar biaya pendidikan dan mendapatkan pendidikan yang baik gitu ya. Jadi kita melihat bahwa tadi masalah konsumsi gizi berdampak pada produktivitas rendah berdampak pada kemiskinan, pengetahuan rendah juga berdampak pada berdampak pada produktivitas dan produktivitas juga akan juga berdampak pada produktivitas yang rendah. Di sisi yang lain, produktivitas yang rendah juga terjadi kenapa? Karena modalnya terbatas gitu ya. Karena modal kita terbatas, ya kita bisa memproduksi lebih sedikit barang karena bahan baku lebih terbatas gitu. Dan kenapa kita terbatas secara modal? Karena pendapatan kita rendah gitu. Ya, karena pendapatan kita rendah, modal kita terbatas, produktivitas terbatas, keuntungannya terbatas. Ketika keuntungan kita terbatas, maka kemampuan kita untuk berbelanja juga lemah. Kita menghadapi kasus low purchasing power yang melahirkan low income dan akhirnya low production. Sehingga saya melihat bahwa poverty is a closed circuit. Dia itu sebuah lingkaran tertutup yang tidak akan yang akan terus-menerus seperti itu gitu ya. Bahwa orang yang nggak punya sekolah akan sulit dapat pekerjaan, sulit dapat pendapatan baik, sulit mendapat pendapatan yang baik, juga akan sulit mendapatkan sekolah dan seterusnya dalam lingkaran setan yang berbentuk sebuah closed circuit. Sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan, organisasi yang dalam melakukan kegiatan community development adalah pemberian akses gitu. Akses ini saya tunjukkan seperti modelnya teman-teman. Jadi nomor satu ya kita membangun security dulu, harus membangun bahwa mereka bisa makan, tanda petik ya. Mereka bisa makan, punya akses infrastruktur yang baik, kesehatan yang baik. Kalau mereka sudah dalam level itu, baru kita bisa melakukan kegiatan pemberdayaan. Gitu ya. Nah, kalau kita sudah melakukan pemberdayaan dan mereka memiliki equity, memiliki modal yang sama dengan kita, setara gitu ya. Nah, kalau sudah setara, maka bisa diajak berkolaborasi, bisa diajak bekerja bersama gitu. Karena nggak mungkin kita bekerja bersama kalau statusnya masih berbeda. Kalau statusnya masyarakat itu masih klien dan kita sebagai patron ya pelindung, ya nggak bisa berkolaborasi sebenarnya. Yang jadi itu adalah karena ada perbedaan kuasa begitu. Memang nanti akan ada yang bersifat dominan dan ada yang bersifat resesif. Gitu ya. Dalam hal itu misalnya kalau dua kelompok ini berbeda level ya bicara soal akses, bicara soal bagaimana mengembangkan kolaborasi ya susah gitu karena levelnya berbeda. Tapi kalau levelnya sama, kita bisa melakukan kolaborasi. Dan kolaborasi itu teman-teman semua adalah prasyarat untuk menjamin sebuah proses itu bisa berjalan berkelanjutan atau sustainable. Jadi tadi iklannya ya di akhir video tadi bersama berdampak karena mungkin kita memberikan dampak yang berkelanjutan tanpa dibangun oleh kolaborasi. Gak mungkin kita berkolaborasi kalau kita masih tidak equity. Dan nggak mungkin ada equity kalau tidak dilakukan kegiatan pemberdayaan. Dan nggak mungkin kita memberdayakan seseorang kalau dia masih merasa tidak aman pada hidupnya. Gitu ya. Jadi ini kurang lebih alurnya adalah build security, empowerment, to equity, equity cooperation, dan endingnya adalah di sustainability. Dan sustainability, karena dia berkelanjutan, akan meningkatkan dan mempertahankan nilai security-nya masyarakat. Gitu. Nah, berikutnya adalah bagaimana yang bisa dilakukan ya tidak. Salah satu ciri utama dari CID, Community Involvement Development, adalah bahwa dia itu harus berbasis komunitas ya. Kenapa tadi berbasis komunitas? Urusannya dengan kolaborasi dan sustainability. Kalau sebuah program itu mengandalkan sumber daya dari luar gitu ya, yang tidak dalam kendali kita akan sulit menjamin keberlanjutannya. Dan kita kalau tidak bisa menjamin keberlanjutan, tentu saja programnya sulit untuk bisa sustain gitu ya. Kedua adalah dia berbasis lokal. Nah, produk-produk yang berbasis lokal ditemukan di wilayah setempat, dimiliki aksesnya gitu oleh masyarakat, ini menjadi
membangun pilar ketiga yang kita sebut sebagai sustainable gitu ya. Dan dalam konteks ketiga ini baru kita bisa bicara soal perubahan yang berdampak. Nah, bagaimana peran perusahaan dalam kegiatan CID yang berdampak ya? Saya sebut perusahaan karena kita bicara dalam konteksnya CSR. Nomor satu, tentu saja dia bisa berperan sebagai social planner. Mas dan Mbak, teman-teman semua, kalau ketika kita bertemu dengan kelompok masyarakat yang dalam kondisi yang sangat sulit gitu ya, sangat susah gitu ya, dan mereka punya apa ya, punya keterbatasan cara pandang gitu ya, karena setiap hari harus bergelut dengan mencari makan sehari-hari sehingga nggak sempat lagi bikin rencana strategis, kita bisa datang sebagai social planner. Ya. Kita punya kemampuan mengakses data yang mereka tidak miliki, kita punya kemampuan berbicara dengan misalnya pengambil kebijakan gitu ya, sehingga kita bisa membangun skenario lebih memadai, skenario lebih tepat, dan membantu masyarakat untuk tumbuh berdasar skenario tersebut. Jadi kita dapat berperan sebagai social planner. Toolsnya apa ya? Instrumennya adalah penelitian, kajian, riset-riset, inovasi. Ini membantu masyarakat untuk apa? Untuk bisa tumbuh dan berkembang lebih jauh. Kedua, berperan sebagai change agent. Bagaimana menciptakan perubahan dari luar dan endingnya menciptakan perubahan dari dalam. Jadi ini penting karena tadi kita bicara soal keberlanjutan. Kalau gerakan kemajuan ini sepenuhnya bergantung pada pihak luar, ya bisa diyakinkan bahwa itu tidak akan berjalan dengan berkelanjutan. Sementara peran yang ketiga adalah menjadi intermediary sebagai penyambung lidah gitu ya. Kita bisa saja mewakili masyarakat gitu ya untuk bicara ke tingkatan yang lebih tinggi gitu. Kita misalnya nemu di sekitar tempat kita bekerja ada komunitas yang misalnya tidak punya akses air bersih, tidak punya akses terhadap listrik, tidak punya akses terhadap supaya sarana sanitasi yang memadai gitu ya. Nah, mungkin karena ini terlewatkan gitu ya dari pemetaannya pemerintah, ya kita bisa bantu menyuarakan ini pada pemerintah misalnya gitu ya. Atau tadi gitu, kita punya misalnya daftar anak-anak sekolah yang perlu dibiayai gitu ya, kita berikan beasiswa, tapi sisi lain kita tahu ada pihak lain yang juga bisa menyambut, bisa mendukung kelompok anak-anak ini gitu ya. Nah, kita bisa menghubungkan anak-anak ini yang tidak punya ekspos sehingga mereka mendapatkan ekspor dan kita bisa advokasi untuk mendapatkan akses yang lebih baik bagi penghidupannya mereka. Jadi ketika bicara perannya perusahaan dalam konteks kolaboratif, ada tiga peran ini yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita hanya hanya memberikan bantuan tanpa perubahan, ini yang akan berubah gitu ya. Nah teman-teman, tadi ya, saya akan cerita bahwa kita nggak mungkin nih membangun kolaborasi tanpa membangun equity gitu. Bagaimana membangun equity di masyarakat? Nah, ini contoh perubahan paradigma dalam dinamika kekuasaannya di masyarakat gitu ya. Kalau kita memulai community development itu ada tiga macam ya, community for development for community, development with community, sama development of community. Jadi development for community itu bicara soal memberikan kegiatan pembangunan untuk masyarakat, gitu ya. Main aktornya eksternal gitu ya. Nah, apa yang terjadi ya tadi kita menjadi pihak luar yang memberikan bantuan pada masyarakat. Um, Sehingga kegiatannya berbasis proyek ya. Artinya berbasis proyeknya selalu ada batas waktu, selalu ada batas sumber daya yang diberikan. Nah, ada juga development of community. Development community itu adalah bagaimana kita mengembangkan masyarakatnya gitu ya, bukan memberikan bantuan pada masyarakat semata-mata, development for community, tapi juga membangun dan mengembangkan masyarakat. Nah, kalau ke development of community, main actor pasti masyarakat lokal gitu ya. Kegiatannya apa? Adalah mobilisasi internal, pemberian kewenangan, mendorong mereka, encourage, aktivitasnya apa? Penguatan sistem, penguatan kapabilitas, penguatan kapasitas. Karena idealnya adalah nanti development for community dan development of community itu bergabung menjadi development with community. Bahwa kita berkolaborasi, bekerja sama dengan masyarakat, main aktornya adalah kita dan masyarakat, relationship type-nya adalah membangun kolaborasi, siapa pengambil keputusan dalam kegiatan kebijakan pembangunan dilakukan bersama, dan kita tidak lagi bicara proyek, tapi kita mulai bekerja berbasis program. Dan di titik ini, kita bisa melakukan shared resource and joint planning. Perencanaan bersama dan pengembangan kemitraan bersama. Nah, tahapnya apa? Tahap pertama, teman-teman, ini saya ambil dari model tangga partisipasi. Ya. Jadi, ketika kita bicara soal tadi ya, pelibatan, maka kita akan bicara konteks partisipasi. Bagaimana masyarakat mengambil kesempatan, mengambil peran dalam kegiatan yang kita lakukan.
Nah, ini ada 4 level gitu ya. Level yang paling rendah disebut juga sebenarnya zero participation, itu adalah partisipasi yang sifatnya pasif gitu ya. Seperti misalnya kita bikin pemetaan, hasil pemetaannya sudah ada, kita ketemu masyarakat misalnya gitu ya, yang kita lakukan adalah foto bersama masyarakat dengan spanduk. Masyarakat ini mendukung kegiatan pembangunan dan lain-lain gitu ya. Yang kedua adalah kita partisipasi yang kita beli gitu ya. Artinya apa? Kita misalnya kayak bikin kegiatan pembangunan nih gitu ya, dan kita perlu tenaga kerja setempat gitu ya. Idealnya mereka itu kan masyarakat nyumbang tenaga, kita nyumbang sumber daya yang lain ya. Misalnya kalau bikin jalan, masyarakat nyumbang tenaga, nyumbang makanan, sementara kita menyumbang alat-alatnya, menyumbang teknologi peralatan. Idealnya begitu ya. Tapi seringkali terjadi kita melakukan kegiatan pembangunan, masyarakatnya kita bayar. Kenapa? Kalau nggak dibayar, mereka nggak bekerja gitu. Kita mungkin melihat itu sebagai, oh ini masyarakat berpartisipasi dalam program. Iya, tapi karena mereka dibayar. Sehingga ini masuk ke level 2 ya. Food atau functional participation gitu. Mereka berpartisipasi karena kita kasih fungsi. Yang ketiga adalah level berikutnya adalah konsultatif gitu ya. Jadi konsultatif itu ya kita punya kebijakan dan kita tawarkan pada masyarakat gitu ya. Tapi nah, konsultatif itu ya konsultan ya teman-teman. Kalau teman-teman yang jadi konsultan, mungkin tahu ya, kadang-kadang kita ngasih saran sama klien, kan tidak ada jaminan itu didengar. Yang ambil keputusannya kan klien. Nah, bayangkan konteks itu juga ya. Jadi ada sebuah perusahaan mengajak masyarakat untuk berembuk bersama, bikin pertemuan, diskusi, tapi keputusan akhirnya sebenarnya sudah dipegang perusahaan nih, gitu. Jadi formatnya konsultatif. Nah, ini sampai level 3 ini kita sebut sebagai partisipasi semu sebenarnya gitu ya. Nah, partisipasi ideal yang kita sebut partisipasi adalah di level keempat, adanya interaksi dan mobilisasi internal itu ya. Jadi masyarakat dan perusahaan sama-sama merumuskan tujuan, merumuskan program berbagi sumber daya dan lain-lain. Gitu. Dan ini bisa terwujud jika tadi kita sudah bisa melampaui level memberdayakan masyarakat. Masyarakat yang berdaya akan punya equity, orang yang punya equity itu akan punya suara, akan punya power gitu ya. Dan mereka sudah punya, kalau kita sama-sama punya power ya kita bisa bernegosiasi dan membangun kolaborasi. Nah, apa yang saya lakukan ya, kita tahu akhirnya bahwa ketika bicara CID dalam konteksnya CSR, dialog dan aksi itu sama pentingnya teman-teman gitu ya, bahwa nggak cukup sebuah perusahaan sibuk ngasih bantuan, sibuk ngasih resource, tapi nggak pernah membangun dialog, dia nggak akan jalan juga gitu ya. Karena ketika kita membangun community dialog, ya kita akan menyimak kebutuhan masyarakat, kita tahu kebutuhannya masyarakat apa, kita bisa berempati gitu ya. Sehingga apa? Program-program yang kita lakukan itu akan jauh lebih bermakna dan bermanfaat. Karena tadi kita sudah engage, sudah menyimak nih kemauannya masyarakat gitu ya. Di sisi lain, dialog komunitas juga mendorong adanya collective action. Nah, kalau collective action itu akan menciptakan outcome atau hasil yang jauh lebih baik daripada kegiatan-kegiatan kita lakukan sendiri. Dan maka ini saling mengunci ya, bahwa dialog di tingkat komunitas itu bisa mendorong aktivitas kolektif, dan aktivitas kolektif akan meningkatkan kualitas program gitu ya. Di sisi yang lain, kita melihat juga bahwa hasil yang baik ditentukan oleh tadi perencanaan yang benar, perencanaan benar bergantung pada komite dialog gitu ya, dan dia juga bergantung pada adanya aksi kolektif, karena tanpa aksi kolektif ya kita tahu ya, kita udah ngasih bantuan, kita ngasih programnya jadi, tapi karena nggak ada yang merawat dan memelihara, ya pada akhirnya akan rusak juga. Nah, ini contoh sekilas bagaimana membangun komunitas, dialog dengan komunitas ya yang relevan gitu ya. Teman-teman, nomor satu adalah dilakukan dengan assessment. Assessment itu punya kebutuhan lebih banyak pada mendengar dan melihat, begitu ya. Eh, Kenapa? Karena nomor 4 kita harus memastikan suara orang-orang itu terdengar dengan baik. Seringkali terjadi karena kita datang dari luar, kita punya tim yang kuat, kita dalam tim kita tahu punya banyak expert, sehingga fase satu itu dilewati. Nah, kalau fase satu dilewat, kita kesulitan membangun fase kedua, and vision, membangun visi bersama. Tanpa visi bersama, teman-teman, yakinlah bahwa masyarakat melihat program CSR itu punyanya orang, bukan kegiatan punya saya. Sehingga ketika sudah diterapkan, meskipun saya mendapatkan manfaat, kalau ada kerusakan, itu kan bukan program saya, gitu, itu kan programnya Anda. Anda dong bantu perbaiki. Dan tanpa visi yang jelas, sulit juga tadi kita menciptakan kegiatan yang
rencana-rencana kerja bersama masyarakat gitu ya. Apa harus dilakukan? Nomor satu tentu saja berbagi tanggung jawab, lalu memobilisasi institusi lokal diperkuat, lalu kita membuat work plan yang dapat diimplementasikan ya gitu. Jadi bukan bukan bikin rencana kerja dengan kata-kata seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Mungkin kita bisa mulai sederhana saja gitu ya. Membuat anak-anak datang ke sekolah gitu ya, membuat tiap tiap kepala keluarga punya pekerjaan gitu ya. Tidak bicara di level yang sangat-sangat mimpi gitu ya. Lalu kita menciptakan perubahan-perubahan, inovasi-inovasi, perbaikan-perbaikan. Perbaikannya nggak usah sesuatu yang sifatnya radikal, mengakar, mungkin perbaikan yang berkelanjutan juga cukup gitu ya. Yang penting orang tahu bahwa dia melakukan perubahan itu sesuatu yang lebih baik gitu. Dan yang terpenting tentu saja melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa arah perubahannya benar, yang kita lakukan nggak sia-sia gitu ya, dan karena kita akan mencapai tujuan yang benar. Nah, dalam konteksnya project, siklusnya sama gitu ya. Jadi, community development itu teman-teman semua adalah kegiatan yang sifatnya siklus ya gitu, dalam dalam lingkaran gitu. Kita mulai dari assessment, lalu mendesain, lalu menerapkan, hasilnya kita jadikan pembelajaran, kita melalui evaluasi, dan pembelajaran tersebut menjadi bagian dari kegiatan assessment dan desain. Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal, bahwa perusahaan tuh berkembang gitu ya. Tuntutan-tuntutan legalnya berkembang, tuntutan nilainya berkembang, rating-rating juga mulai banyak perusahaan dituntut di situ. Masyarakat juga berkembang ya, aktif pada media, kemampuan mengoperasikan, mengendalikan sosial media juga membuat mereka tumbuh gitu ya. Sehingga tadi ketika kita bicara proyek, ketika kita bicara perubahan di level yang output gitu ya, ya tadi harus bekerja dalam siklus yang terus-menerus berkembang dan berkembang gitu ya. Dan akhirnya apa yang dibangun? Kita membangun sebuah ekosistem strategis yang terintegrasi, di mana nilai-nilai lokal, nilai-nilai pemangku kepentingan dan ketangguhannya komunitas itu terbangun dari kegiatan community development ya. Tadi ada development for community, development with community, development of community, dan community relation. Communication apa? Tadi dialog sosial gitu ya, kemampuan mendengar, berdiskusi dengan masyarakat gitu ya. Ditambah dalam konteksnya corporate social responsibility adalah melakukan kegiatan kehumasan yang kuat. Kehumasan itu bukan dalam rangka membangun image dan reputasi semata-mata ya, tapi bagaimana perusahaan itu memberikan informasi yang tepat, yang memadai pada masyarakat, supaya mereka memahami juga posisinya perusahaan ketika berinteraksi dan berkolaborasi gitu ya. Jadi closing-nya kurang lebih adalah bahwa community development itu dalam konteks CSR is not an isolated charity arm. Dia bukanlah sebuah kepanjangan tangan belas kasih yang sifatnya terisolasi. Jadi dia itu bergantung pada kebutuhan masyarakat setempat, bergantung pada nilai-nilai pemangku kepentingan, bergantung pada dinamika yang terjadi pada perusahaan dan lain-lain gitu ya. Bahwa tadi kalau kita menyadari itu dan kita melalui prosesnya dengan baik gitu ya, maka kita bisa melakukan perubahan bahwa kegiatan CSR kegiatan CID ya, dalam konteks CSR itu tidak lagi hanya menciptakan engagement dengan masyarakat, tapi dia benar-benar menciptakan impact gitu. Mungkin itu Pak Yosef pengantar bagaimana CID itu bisa bergeser ya dari sesuatu yang sifatnya engagement gitu menjadi sesuatu yang punya punya impact agak lebih serius pada masyarakat. Mungkin pengantarnya itu, semoga tidak terlalu rumit di sore hari ini. Silakan Pak Baik, Yosef. terima kasih Pak Salman atas materinya yang telah disampaikan. Sungguh inspirasi ya, dan menginspirasi kita untuk membuat sebuah program yang tidak hanya bersifat charity tapi juga bisa berdampak bagi masyarakat luas, dan tentunya sustainability itu ada sebuah kepastian ketika proses di awal itu berhasil. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya. Mohon ditahan dulu. Nah, nanti bisa Bapak Ibu sekalian dapat menyampaikan pertanyaan kepada kedua narasumber
melalui salah satu narasumber melalui raise hand ataupun kolom chat dengan format nama, pertanyaan, narasumber yang dituju. Nah, untuk selanjutnya, alhamdulillah setelah bergabung untuk pemaparan materi yang kedua, yaitu Bapak Iwan Ridwan Faizal, telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang Bapak Iwan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Terima Salam. kasih di tengah kesibukannya bisa hadir di acara webinar kami kali ini. Terima kasih. Kami perkenalkan Bapak Iwan Ridwan Faisal ini adalah beliau adalah lulusan dari Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Kemudian pengalaman beliau adalah Best of the Best CID Upstream Award 2025. Kemudian Simple Best untuk CID Leadership, CID Upstream Award 2025. Juga lebih dari 10 tahun pengalaman implementasi dan pengadaan di CSR atau CID. Dan saat ini beliau mengampu sebagai manajer CID Pertamina Hulu Rokan Regional Sumatera. Baik, tanpa menunggu lama, kami persilakan kepada Bapak Iwan Ridwan Faisal untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Terima kasih Bapak. Baik, Diperkenankan. terima kasih Pak Yosep. Alhamdulillah tadi waktunya kurang nih dari Kang Salman. Saya masih menikmati belajar dari Kang Salman. Tapi mudah-mudahan nanti Kang Salman ada waktu untuk saya juga berkesempatan. Bu Azlia, apa kabar? Dan teman-teman Filantra, semoga semuanya sehat selalu. Siap, Senang baik Pak sekali. Iwan. Alhamdulillah ketemu di sini, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini mungkin kami memanfaatkan waktu untuk sharing beberapa beberapa konsep pengelolaan atau di tataran implementasi begitu, bagaimana konsep-konsep terkait pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar wilayah operasi dilaksanakan oleh Pertamina Hulu Rokan di Sumatera ya. Jadi tadi saya menikmati sekali materi yang disampaikan oleh Kang Salman dan memang dari industri perlu terus belajar juga untuk align dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat khususnya yang begitu dinamis, apalagi perkembangan global juga menuntun kita untuk mengikuti standar-standar best practice yang ada dan semakin transparansinya tuntutan dari stakeholders tentang pengelolaan atau tata kelola CSR yang baik. Pak Yosep mungkin materinya dari aja ya di share-nya. Baik Bapak. Baik, Dipersilakan. izin. Oke, apakah sudah terlihat Pak? Sudah Pak. Oke, baik. Mungkin saya akan mengambil waktu untuk sedikit sharing tentang bagaimana implementasi community involvement and development di dunia industri begitu di PHR, di mana kami tentu juga berdampingan dengan masyarakat dan juga memperhatikan bagaimana stakeholders dan dunia global juga mencermati ya tentang sustainability ini. Di ruangan ini juga kami bersama tim yang turut ikut belajar dan juga nanti mungkin apabila ada kesempatan dapat menyampaikan insight melalui saya untuk kita berbagi bersama-sama. Sebelum masuk ke CID begitu, mungkin sedikit memperkenalkan dulu tentang positioning PHR di dalam organisasi dan tentu karena bagian dari ekosistem Pertamina, kita akan melihat dulu bahwa peran Pertamina sebagai perusahaan energi saat ini menjalankan bisnis secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan mengelola saat ini ya 5 subholding. Yang pertama adalah subholding upstream, kemudian downstream, subholding gas, power new renewable energy, serta integrated marine logistic. Nah, kami di PHR adalah subsidiary dari bisnis subholding upstream. Jadi untuk subholding upstream yang menjadi leadernya adalah Pertamina Hulu Energy. Jadi PHE subholding upstream begitu. Jadi PHR itu under PHE begitu. Anatominya seperti itu. Dan PHE subholding upstream itu mengelola 4 regional domestik dan 1 regional internasional. Untuk 4
regional domestik terdiri dari regional satu yaitu di Sumatera, kemudian regional 2 di Pulau Jawa, regional 3 di Kalimantan, kemudian regional 4 di kawasan timur Indonesia, dan untuk regional 5 itu ada di 3 zona ya di Malaysia, Irak, dan Aljair. Nah, untuk PHR Pertamina Hulu Rokan mendapatkan amanah untuk memimpin eh, bisnis upstream Pertamina di Pulau Sumatera begitu. Di samping regional yang ada ini juga Pertamina Hulu Energy mengelola El Nusa dan Pertamina Drilling sebagai service company dan juga ada Badak LNG. Nah, kita akan melihat, kita zoom in sedikit dulu teman-teman ke Sumatera begitu. Eh, Berikut adalah sekilas ya mengenai PHR Regional 1 Sumatera yang memang cukup intensif kegiatannya, cukup masif. Kita berada di 5 provinsi dan 31 kabupaten kota eh, dengan bentang wilayah kerja yang cukup luas, lebih dari 71.000 kilometer. Kemudian mengelola 6 lapangan dan terdapat juga lebih dari 200 stasiun pengumpul, kemudian lebih dari 17.000 sumur. Jadi cukup masif dan sangat masif di Sumatera ini dengan produksi di akhir 2025 yang lalu itu sekitar 30% ya produksi migas nasional. Jadi keberadaan operasi migas PHR Regional 1 ini sangat krusial di dalam kebutuhan atau perannya untuk memenuhi energi dalam negeri dari migas. Oleh karena itu, perlu didukung dari sisi sosialnya. Nah, bagaimana kita mendukung kelancaran operasi, seamless operation itu dengan pendekatan social license to operate. Nah, untuk Sumatera ini terbagi ke dalam 3 zona, baik zona 1, zona Rokan maupun zona 4. Jadi zona Rokan ini atau sama dengan zona 2 dan 3 begitu ya. Untuk zona 1 itu terbentang dari mulai Aceh, PHNSO, kita lihat di atas itu. Kemudian ada juga di Rantau, kemudian Pangkalan Susu, turun ke bawah ada di Lirik, masuknya ke Riau, kemudian di Jambi, PEP Jambi, dan juga di Jambi Merang, di Sumatera Selatan. Kemudian zona Rokan itu 7 kabupaten kota yang berada di Provinsi Riau. Kemudian untuk zona 4 itu di Sumatera Selatan. Ada di Ramba, di Limau, di Adera, di Raja Tempirai, Ogan Komering, Prabu Mulih, dan Pendopo. Jadi dari sini kita bisa melihat kompleksitas operasi dan lingkungan yang menyertainya di Pulau Sumatera ini. Untuk mengelola bisnis ini, visi PHR adalah menjadi perusahaan minyak dan gas bumi terkemuka yang mengutamakan ketahanan, ketersediaan, dan keberlanjutan energi. Untuk mencapai cita-cita tersebut, PHR memiliki misi melaksanakan pengelolaan usaha hulu minyak dan gas bumi secara efisien dan inovatif dengan komitmen keberlanjutan untuk ketahanan energi dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Nah, jadi di sini di dalam mission statement-nya juga sudah termuat secara eksplisit bahwa untuk mencapai cita-cita PHR juga memiliki misi memberi nilai tambah bagi masyarakat. Salah satunya diwujudkan melalui Clean and Development. Karena PHR adalah K3S di bawah pengawasan SKK Migas, maka PHR juga mengikuti tata kelola yang diatur oleh SKK Migas begitu. Jadi diawasi, kemudian dari sisi perencanaan perlu mengikuti guidance yang ada di SKK Migas selaku oversight. Di Sumatera ini dalam mengawal kelancaran operasi tahun lalu kami mengelola kurang lebih 327 program dan mengintervensi desa sebanyak 551 dengan sebaran ada desa yang terkait dengan aset operasi di mana berada, kemudian desa dengan resiko konflik sosial atau kita mempunyai heat map, social heat map, karena itu bisa memiliki potensial risk ya kepada kelancaran operasi. Kemudian juga ada desa terkait dengan perizinan atau desa dengan keterkaitannya dengan pembebasan lahan dan seterusnya. Kemudian desa dengan rencana kerja pengeboran, karena pengeboran di Sumatera ini cukup masif dan kami didukung oleh 12 mitra pelaksana. Kurang lebih karyawannya lebih dari 4.000 orang dan mitra kerja lebih dari 45.000. Seperti itu gambaran untuk ruang lingkup atau cakupan bisnis upstreamnya PHR di Sumatera. Kita masuk ke Community Involvement and Development.
Banyak istilah yang digunakan ya. Dulu bahkan di Pertamina ini sebagai BUMN ada istilahnya PUKK dulu sekali. Eh, Pemberdayaan atau pengembangan usaha kecil dan koperasi begitu. Kemudian juga Komdev begitu, masuk ke istilah Komdev. Kemudian masuk lagi ke istilah CSR. Waktu itu CSR itu di Pertamina masih level awal-awalnya itu masih level setingkat officer mungkin ya di bawah Asmen. Seiring dengan concern perusahaan-perusahaan terhadap social responsibility terus mengalami improvement termasuk komitmen perusahaan dalam memiliki organisasi yang strategis begitu ya terkait dengan CSR ini maka di Pertamina dipimpin oleh seorang vice president di bawah corporate secretary. Kemudian di masing-masing subholding juga di bawah corporate secretary-nya itu ada Community Involvement and Development termasuk di PHR yang mengelola Sumatera. Jadi CID di bawah corporate secretary. Nah, ini khusus berfokus kepada bagaimana eh, mengawal operasi melalui tools yang disebut Community Involvement and Development. Di SKK, panduan yang kami acu saat ini adalah PTK 017 tentang pelibatan dan pengembangan masyarakat. Jadi itu sama saja istilahnya antara Inggrisnya Community Involvement and Development, di bahasa di Indonesianya pelibatan dan pengembangan masyarakat. Kalau salah satu teori yang kita kutip di sini, bahwa CID merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Nah, ini penting sekali pengertian ini, pelaku utama pembangunan melalui keterlibatan aktif, penguatan kapasitas, pemanfaatan sumber daya, dan tindakan kolektif untuk meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan. Di sini juga ada kata kunci peningkatan kualitas kehidupan, kemudian kata kunci selanjutnya adalah berkelanjutan. Karena sebagaimana kita ketahui, manfaat itu seidealnya adalah semakin lama dan semakin membesar manfaatnya begitu, bukan programnya ya. Jadi hasil dari program yang kita kawal, kita kelola, itu bisa mengenerate hasil yang panjang, long lasting, dan bisa dinikmati oleh generasi ke generasi. Mengapa CID penting? Tentu kami juga melihat bahwa ada dua perspektif. Kami ingin juga masyarakat maju bersama-sama, meningkatkan kualitas hidup, kemudian mengembangkan kapasitas dan kemandirian, dan menciptakan peluang ekonomi secara mandiri itu lebih baik, kemudian mendorong pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif perusahaan, tentu perusahaan punya kepentingan agar bisa menjalankan perannya sebagai eh, perusahaan yang memasok energi begitu melalui migas. Perusahaan ingin operasinya terdukung dengan lancar, kemudian memiliki hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, kemudian mengurangi potensi resiko sosial yang memiliki resiko untuk kelancaran operasi begitu. Kemudian memperkuat reputasi dan kepercayaan publik, di mana ini juga sangat penting di dalam percaturan bisnis nasional maupun global. Tentu di dalam mengelola dua perspektif ini ada prinsip utama yang perlu dikedepankan yaitu engage, empower, dan sustain gitu ya. Melibatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan tadi sebagai subjek, kemudian mengembangkan kapasitas dan potensi lokal, kemudian menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Jadi program-program saat ini diarahkan ke nurturing begitu ya, bagaimana atau semacam kalau di dalam komunikasi itu coaching gitu ya. Bagaimana menemukan potensi dan menaikkan meraih seluruh opportunity yang ada agar mengarah kepada kemandirian berkelanjutan. Jadi CID merupakan investasi sosial jangka panjang yang menciptakan dampak positif berkelanjutan bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Jadi bagaimana dua kepentingan ini diintegrasikan sebagai Z value gitu ya, sebagai nilai bersama baik bagi masyarakat, lingkungan, dan perusahaan. Apabila kita tengok sedikit tadi juga sudah Kang Salman sampaikan, saya mungkin mengulang sedikit bahwa CID atau PPM ini adalah 1/7 dari core subjeknya yang dimana telah dipandu melalui ISO 26000 tentang social responsibility. Di situ ada kita lihat klausul 6.8 dengan tujuan organisasi berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Dan ada 7 isu utama klausul 68 ini, baik terkait dengan community involvement, kemudian education and culture, kemudian juga employment creation and skill development, kemudian technology development and access, kemudian wealth and income creation, health, serta social investment. Ada beberapa eh, contoh praktis yang kami juga implementasikan di lapangan terkait
terkait dengan akses terhadap lapangan kerja, bagaimana menciptakan lapangan kerja baru, kemudian juga bagaimana menerapkan teknologi dari perusahaan kepada masyarakat. Ya, contohnya pemisahan air dari contohnya pemisahan air dari minyak atau dari gas. Kalau ini pemisahan air dari madu untuk kualitas masyarakat agar lebih kompetitif begitu budidaya madunya seperti itu. Atau pelatihan vokasi migas contohnya di Rokan. Nah, bagaimana menciptakan kesiapan tenaga kerja lokal untuk masuk ke industri gitu ya. Itu juga kami bersinergi dengan grup Pertamina dalam hal ini Pertamina Drilling Service untuk melatih mensertifikasi mereka agar siap lebih kompetitif untuk masuk ke dunia kerja, contohnya seperti itu. Demikian pula untuk education and culture, kami juga punya beberapa program yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Juga tentang ekonomi tentu, karena ekonomi menjadi backbone keberlanjutan begitu. Bagaimana community, termasuk local hero itu eh, aktif dan konsisten dalam eh, apa namanya melaksanakan program dan tentu eh, idealnya adalah memiliki ownership yang tinggi sehingga eh, mampu mandiri menjaga keberlanjutannya begitu. Jadi menjaga nilai-nilai manfaat yang telah dihasilkan dari program. Jadi peran sebagai pilar CSR tentu untuk social license to operate, kemudian perusahaan. Dan saat ini Gema ESG begitu eh, begitu kuat begitu bagaimana perusahaan dinilai juga dari aspek environmental, social and governance, CSR atau dalam hal ini CID sebagai pilar CS, bagian dari pilar CSR juga turut mendukung aspek penilaian kinerja ESG. Kemudian juga tentu membangun nilai bersama untuk menciptakan manfaat bagi kedua belah pihak. Dampaknya yang kita harapkan tentu adalah dampak sosial berkelanjutan. Kalau kita bicara mengenai tujuan utama perusahaan ini melakukan CID atau PPM, Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat, tentu adalah kemandirian masyarakat yang berkelanjutan. Tadi eh, dalam pembicaraan pertama juga telah menyampaikan tentu berbeda perspektif antara memberikan bantuan dengan menjadikan masyarakat atau community sebagai subjek, beneficiary sebagai subjek. Itu arahnya adalah ke kemandirian yang berkelanjutan. Ada tentu ciri-ciri bagaimana atau elemen-elemen terkait kemandirian ini yang perlu kita perhatikan terkait dengan kapasitas lokal, kemudian ini pemberdayaan partisipasi inklusif, kemudian adaptasi inovasi jejaring itu juga penting, kemudian keberlanjutan program, kolaborasi dan juga perubahan perilaku. Jadi bagaimana merubah dari ketergantungan menjadi pendirian dan manfaat utama dan mindset untuk terus tumbuh berkembang. Kami melihat bahwa untuk mengecek suatu program itu berhasil di lapangan, ya kami melihatnya minimal dari tiga perspektif ini. Bahwa exit strategi yang sudah direncanakan sejak perencanaan itu berjalan efektif. Jadi kalau kita punya Renstra 3 tahun, nah itu harapannya setelah tahun ketiga kita benar-benar bisa exit, baik melalui passing over, passing out, maupun passing down begitu. Kemudian intervensi eksternalnya semakin berkurang karena keberdayaannya sudah sangat kuat masyarakat sehingga bahkan bisa menjadi subjek untuk memberikan program pemberdayaan pada lingkungan yang lain. Nanti kita lihat salah satu contohnya. Kemudian juga legasi sosial, ekonomi, dan lingkungan berkelanjutan. Nah, ini sebagaimana prinsip keberlanjutan, salah satunya adalah bahwa kita tuh meminjam apa namanya, meminjam dunia ini kepada generasi yang akan datang gitu. Jadi bagaimana meninggalkan apa satu tatanan yang lebih baik bagi generasi esok. Di sisi lain, perusahaan juga tentu punya kepentingan untuk menjaga seamless operation, menjaga kelancaran operasi. Karena perannya adalah menjadi produsen energi yang diperlukan masyarakat, juga produksinya, liftingnya, kemudian operationnya, projectnya, itu semuanya harus berjalan dengan, kalau project itu otobosor ya, semuanya berjalan tepat waktu, lancar, dan ekonomis begitu ya. Jadi terhindar dari berbagai resiko termasuk resiko operasi dari sosial. Jadi tentu perusahaan ingin operasi lebih lancar dan aman, hubungan harmonis, kepercayaan kuat, efisiensi dari sisi biaya dan resiko, berkontribusi kepada keberlanjutan, dan memperkuat daya saing.
Setelah tadi kita lihat sebaran di Sumatera, masifnya operasi PHR di Sumatera, karena di Sumatera ini terdiri dari berbagai entitas ya. Upstreamnya itu ada Pertamina EP Group, kemudian juga ada PHE Group, kemudian juga ada PHR-nya itu sendiri. Nah, ini dikelola secara integrasi sebagai satu kesatuan yaitu PHR Regional 1 Sumatera. Lebih dari 200 program ya in total, ada ekonomi, infrastruktur, bencana alam, pendidikan, lingkungan, studi dan kesehatan. Juga ada program yang dilakukan bersama K3S yang dibimbing oleh SKK Migas. Contohnya di bidang ekonomi kita memiliki 144 program. Di zona 1 ada 92 UMKM, di zona Rokan ada 127 UMKM, dan di zona 4 ada 68. Nah, ratusan UMKM ini kita kelola. Di tahun lalu kita melakukan kurasi dan juga mengkompetisikan UMKM ini agar memang bisa siap-siap naik kelas begitu. Dan insya Allah tahun ini juga kami merencana se-Sumatera. Kita akan coba bagaimana mereka punya daya kompetisi yang baik ya, termasuk antar sesama UMKM. Jadi setelah diberikan eh, pembekalan, peningkatan kapasitas juga dikompetisikan gitu ya. Alhamdulillah dari eh, zona Rokan juga di tahun ini kemarin sudah ada MOU dengan Malaysia begitu ya, dan membuka jalan untuk membuka pasar yang lebih luas termasuk pengiriman atau pemasaran ke Jepang. Nah, ini kami harapkan tidak hanya di Rokan tapi juga menyebar baik di zona 1 maupun zona 4. Inilah gambaran program-program di berbagai sektor begitu. Lalu apa eh, eh, hasil yang dicapai dari atau dampak positif dari pelaksanaan program-program CID itu dikenal tentu eh, Bapak Ibu rekan-rekan semua juga sudah sangat familiar dengan istilah Sustainability Compass atau disingkat dengan NEWS dari aspek nature, ekonomi, society, dan well-being. Dari aspek nature tentu eh, kami juga mengintroduce, mengaktifkan program-program yang terkait dengan penghematan energi atau penggunaan EBT, energi baru terbarukan. Kemudian tentu terkait dengan penanaman pohon baik di darat maupun di air, kemudian penutupan lahan begitu dengan tanaman dan menjaga biodiversity, serta pengelolaan terkait dengan sampah menuju ekonomi sirkular. Kemudian dari sisi ekonomi sendiri, yang paling utama backbone-nya adalah di kelompok pemberdayaan dan UMKM. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas, melakukan eh, intervensi berupa pendampingan, mendatangkan para kemudian juga memberikan pembekalan, benchmarking, dan seterusnya untuk meningkatkan pendapatan dan bahkan meningkatkan profit dari kelompok pemberdayaan. Kemudian dari society juga melakukan pengembangan kawasan sesuai potensi yang dimiliki, sesuai potensi lokal yang ada, termasuk kesiapan dari masyarakat beneficiary. Ada pengembangan green job, kemudian penciptaan lapangan kerja baru, pengembangan kawasan ekowisata, usaha pertanian, budidaya, kemudian terbentuknya UMKM baru, local hero, dan dukungan juga terhadap aspek pendidikan. Di aspek well-being, kita juga mencatat, mendokumentasikan direct beneficiary, kemudian manfaat program, penerima manfaat dari program tertentu yang terkait dengan isu tertentu, seperti contohnya stunting begitu, kemudian terkait dengan akses air bersih dan sanitasi, kemudian program untuk lansia, kemudian ada penyiapan kader-kader posyandu, kemudian sertifikasi vokasi, kemudian juga inklusi terhadap difabel, yang ini juga menjadi concern dari pengelolaan CID di Pertamina Group. Alhamdulillah tadi malam juga Pertamina EP Field Rantau yang ada di Aceh Tamiang memiliki program terkait dengan inklusi terhadap difabel ini, bagaimana mempersiapkan mereka menghadapi bencana, dan alhamdulillah tadi malam mendapatkan rekognisi eh, di acara eh, Kompas Lestari eh, yang diserahkan oleh Bapak Menteri Koordinator Infrastruktur. Insya Allah ini juga akan terus berkompetisi, mudah-mudahan bisa ke level Asia ya. Salah satu cerita di sini bahwa bagaimana masyarakat juga memandang musibah yang terjadi kemarin, banjir besar di sana termasuk di Aceh Tamiang,
juga mendatangkan berkah begitu ya. Jadi lumpur yang ada dibalik sehingga menyuburkan tanah dan pertanian di sana menjadi subur begitu ya. Apa yang eh, kita prototype di dalam satu demplot itu ternyata produktivitasnya tinggi. Nah, termasuk ketahanan resilience-nya saudara-saudara difabel setelah dilatih kesiapsiagaan bencana ternyata terbukti apa namanya dengan musibah kemarin, alhamdulillah semuanya bisa selamat dan bahkan bisa jadi relawan begitu ya. Jadi bukan hanya mereka dibantu, tapi justru mereka menjadi relawan yang bisa membantu dalam upaya penanggulangan keadaan darurat maupun program-program recovery di sana. Alhamdulillah ini juga mendapatkan pengakuan. Kalau kita lihat salah satu contoh studi kasus implementasi di Pertamina Hulu Rokan, ada satu pemberdayaan kelompok wanita tani, namanya Wanita Tani Kemuning di fieldnya namanya field PEP Prabu Mulih di zona 4. Saat itu backgroundnya adalah memiliki tantangan, di mana masyarakat di sekitar wilayah operasi itu, khususnya perempuan, masih bergantung pada sektor informal dengan pendapatan terbatas. Kemudian adanya lahan tidur dan pekarangan yang belum termanfaatkan dengan optimal, belum produktif begitu. Kemudian di sisi lain juga partisipasi anggota kelompok atau KWT-nya masih rendah. Eh, Lalu ditambah lagi dengan adanya persepsi negatif terhadap profesi wanita tani gitu ya. Itu adalah tantangan di wilayah operasi. Kemudian kita coba rancang, kita desain suatu program yang bisa menghasilkan perubahan transformasi sosial di sana, yaitu melalui pemberdayaan UMKM, baik pelatihan, pendampingan maupun penguatan kapasitas. Kemudian program peningkatan produktivitas dengan diversifikasi komoditas, sayuran dan tanaman yang itu sangat berhubungan dengan daily activity para ibu-ibu di sana. Kemudian juga ada pengembangan produk olahan herbal, kemudian juga sampai ke pendampingan legalitas produk atau PRT dan juga pemasarannya. Di sisi lain juga dikuatkan kapasitas SDM-nya ya dengan eh, penguatan kelembagaan kelompok, kemudian pendampingan pemasaran dan akses pasar. Alhamdulillah dampak yang dihasilkan pengeluaran rumah tangga untuk pembelian sayuran harian itu berkurang signifikan per minggunya. Kemudian juga pendapatan kelompok di sisi lain juga meningkat begitu ya, memiliki pendapatan dan terus meningkat. Bahkan di contoh kasus yang ini, KWT Kemuning telah berkembang menjadi kelompok yang mandiri dan bisa menularkan, bahkan menjadi pembina untuk 12 KWT lainnya. Dan Local Hero secara eksplisit menyampaikan bahwa kami bisa memberdayakan, membina belasan KWT lainnya dengan kemampuan yang telah dibentuk itu. Jadi secara mandiri telah memberikan dampak positif yang menular kepada yang lain begitu. Kemudian tentu di sini ada upaya untuk meningkatkan kapasitas perempuan, partisipasi masyarakat, serta ketahanan pangan lokal yang mendukung program Kampung Iklim. Jadi kita integrasikan dalam satu kawasan ini. Dan tentu seperti tadi tujuan sebagai tujuan dari pelaksanaan CID juga kita merasakan dampak juga bagi perusahaan meningkatnya reputasi, memperkuat hubungan baik, kemudian berkontribusi terhadap capaian ESG dan menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Ada satu dimensi yang penting, sangat penting sekali di dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat atau pelibatan masyarakat itu, yaitu aspek stakeholder engagement. Mengapa? Karena keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait ini sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program itu sangat penting untuk mengupayakan kemandirian tadi, keberlanjutan dan kemandirian. Tentu pelibatan itu sejak perencanaan dari mulai asesmen FGD itu ada masukan-masukan, kita mendengarkan apa yang menjadi insight dari para stakeholders begitu ya. Termasuk juga kita mengincorporate atau menginternalisasi apa yang menjadi rekomendasi di dalam kajian-kajian yang sudah ada di daerah setempat begitu. Kami juga di sisi lain melakukan studi-studi yang terkait dengan eh, menggali potensi maupun eh, apa namanya pemetaan masalah serta opsi-opsi solusi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Tentu stakeholder utama baik dari masyarakatnya itu sendiri, kemudian pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan pemimpin lokal, akademisi, termasuk partner NGO atau LSM, dan juga mitra usaha atau dunia industri yang dapat berkolaborasi dalam program-program ini. Prinsipnya adalah nothing about community without community, dan kita mendapatkan insight bahwa stakeholder engagement bukan hanya mengundang
berbagai pihak dalam sebuah kegiatan, tetapi membangun kolaborasi yang dilandasi kepercayaan, partisipasi, dan tujuan bersama untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan. Ada beberapa item tentang kunci keberhasilan stakeholder engagement di lapangan, tentu adalah dialog yang terbuka, aktif, dan berkelanjutan, transparansi untuk menumbuhkan trust, kemudian partisipasi masyarakat sejak tahap social mapping dan perencanaan, kemudian kolaborasi lintas sektor berdasarkan peran dan kompetensi masing-masing, dan juga komitmen bersama untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan. Jadi memang proses nurturing, proses involving, bagaimana eh, proses pelepasannya juga sudah direncanakan begitu. Jadi bagaimana kita seperti ibarat melatih bersepeda itu dari mulai tahapan pemula sampai intermediate kemudian sampai dengan mandiri dilepas begitu bisa berolahraga sendiri. Kalau kita lihat dari sisi proses, kita juga eh, ada tata kelola yang menunjukkan proses dari awal sampai dengan nanti ke pengembangan ya. Secara singkat adalah dari pemetaan sosial, dari FGD, kemudian perumusan program, penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan, kemudian implementasi di lapangan, kemudian MONEF, kemudian pengembangan program. Jadi em, itulah proses yang ada dan MONEF itu juga memegang peranan penting untuk menjaga keberlanjutan manfaat begitu ya. Ini beberapa contoh MONEF yang dilaksanakan di Sumatera terkait Desa Energi Berdikari yang merupakan flagship programnya Pertamina dan juga di program-program lain terkait dengan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tentu ini sudah common bahwa monitoring untuk mengukur progres berdasarkan apa namanya perencanaan untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan target. Adapun evaluasi tentu untuk menilai efektivitas dan efisiensi, relevansi dan dampak program untuk perbaikan dan rekomendasi continuous improvement. Kami mencatat output, kemudian juga kami mengidentifikasi outcome dan menganalisa untuk melihat impact yang terjadi begitu. Tentu melakukan monitoring rutin, termasuk monitoring bersama para stakeholders, para pengawas juga ikut melakukan monitoring begitu, baik dari manajemen berjenjang di Pertamina juga melakukan kunjungan lapangan, juga bersama stakeholder terkait lainnya. Ada pengumpulan data, ada analisis penilaian, ada pelaporan dan publikasi, dan juga rekomendasi untuk tindak lanjut. Jadi Monep sangat penting sekali untuk memastikan bahwa apa yang kita rencanakan ini on track dan juga bisa mengenerate hasil yang positif baik buat masyarakat dan juga untuk perusahaan. Terkait dengan sustainability program, tentu membangun kembali masyarakat ini, kita lihat bagaimana community involvement and development ini dijaga dan dikelola agar tidak seperti bantuan one shot seperti yang lainnya gitu. Jadi berbeda tentu genre untuk CID ya. Kalau dilihat dari Renstra, contoh dalam gambar di kanan, misalkan dalam 5 tahun begitu, bagaimana perusahaan secara bertahap dan terencana itu mengurangi intervensinya. Di sisi lain, bagaimana mengupayakan kemandirian pertumbuhan yang terus meningkat dari beneficiaries dan community hingga akhirnya bisa berdiri sendiri secara independen dan bahkan mereplikasi, menduplikasi kegiatan baiknya. Tentu ada tantangan keberlanjutan terkait dengan ketergantungan masyarakat. Jadi salah salah treatment bukannya memberdayakan tapi malah membuat tergantung dan itu suatu tantangan yang harus dari awal diidentifikasi dan dihindari. Satu resiko program pemberdayaan adalah ketergantungan. Jadi ketika masyarakat atau beneficiary bilang ketika program selesai itu bahwa mudah-mudahan programnya apa bantuannya berlanjut, nah itu berarti belum berhasil tuh. Kalau yang berhasil tuh, alhamdulillah kami sudah berdaya sekarang, sudah mandiri dan kami akan mengupayakan orang lain juga ikut mandiri dengan pendidikan dari kami atau dampingan dari kami. Nah seperti itu. Kemudian kapasitas kelembagaan kelompoknya belum optimal, itu juga tantangan karena keberlanjutan itu akan apa eh, lebih sustain apabila dikelola secara kelembagaan atau tata kelola yang baik. Kemudian adanya mungkin pergantian kepengurusan kalau dalam suatu kelompok pemberdayaan atau ada pecah kongsi atau adanya daya tarik di tempat lain yang bisa membuyarkan konsentrasi masyarakat begitu ya atau kelompok pemberdayaan. Itu juga bisa dijumpai di lapangan. Kemudian juga terbatasnya akses, kemudian belum
terbentuknya jejaring kolaborasi yang kuat. Ini juga penting agar pada saat kita phase out, itu eh, kelompok yang kita berdayakan betul-betul mampu membangun jejaringnya sendiri untuk menjaga keberlanjutan. Oleh karena itu, beberapa strategi yang dilakukan adalah penguatan kelembagaannya, yaitu penguatan struktur organisasi kelompok, kemudian regenerasi kepengurusan, regenerasi lokal hero contohnya, regenerasi menyiapkan backup kepengurusan karena bergantinya usia, begitu juga penting. Kemudian tata kelola organisasi yang baik, siapa berperan apa, dengan cara apa, tanggung jawabnya sampai di mana, begitu kemudian ask for help-nya kepada siapa apabila menemukan kesulitan. Capacity building juga penting dengan memberikan pelatihan dan pelatihan teknis maupun manajerial, kemudian pengembangan kepemimpinan lokal dan transfer pengetahuan secara berkelanjutan. Di Pertamina Group juga ada program-program yang terkait dengan pemberdayaan local hero, kemudian juga ada terkait dengan UMKM naik kelas begitu. Ya, itu kita ikutkan juga di program-program yang dilaksanakan dari ekosistem Pertamina. Kemudian kemitraan multi pihak tentu ini tadi sebagaimana slide sebelumnya, kerjasama multi pihak stakeholder ini sangat juga penting di dalam menjamin keberlanjutan. Dan berikutnya adalah exit strategi. Memang exit strategi itu perlu direncanakan sejak awal program atau perancangan program di awal gitu, supaya tahapan demi tahapannya sudah bisa eh, dilaksanakan. Jadi penyapihannya itu memang on time gitu. Itu lebih baik ya, sehingga kita bisa beralih program pendampingannya ke beneficiaries atau kelompok beneficiaries yang lain sehingga manfaat akan semakin meluas. Tentu kita juga melihat indikator keberhasilan sustainability-nya bahwa kelompok akan mampu mengelola organisasi secara mandiri, memiliki sumber pendapatan yang berkelanjutan, mampu membangun kemitraan tanpa pendampingan perusahaan. Kemudian bahkan program dapat direplikasi oleh komunitas lain. Di kami juga ada satu konsep namanya peer-to-peer collaboration, di mana satu lokal hero, satu tokoh, satu penggerak kelompok yang sudah punya pengakuan, sudah memiliki mengenerate dampak yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat juga bertukar knowledge begitu ya dengan wilayah lain, dari pertanian, dari perikanan, dari UMKM, kemudian dari kesehatan mungkin. Nah, itu bisa saling bertukar eh, kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk sama-sama menciptakan nilai yang baik bagi masyarakat dan keberlanjutan. Eh, Kurang lebih ada 4 aspek yang menjadi insight di dalam pengelolaan CID di dunia industri untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan. Pertama bahwa CID tentu harus terintegrasi dengan strategi bisnis gitu ya. Jadi bagaimana CID dapat dikelola kalau bisnisnya menurun begitu ya. Nah, jadi kita mesti selaras dengan strategi bisnis untuk keberlanjutan bisnis itu sendiri agar juga berdampak kepada community dan stakeholders. Selaras dengan tujuan bisnis dan strategi ESG, kemudian tentu mendukung social license to operate, mengurangi risiko sosial dan operasional, menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Jadi dua perspektif tadi dapat diakomodir kedua-duanya sehingga menciptakan nilai yang optimum. Kemudian community engagement lebih penting daripada penyaluran bantuan. Jadi ini tentu yang ditekankan juga ke semua tim di lapangan bahwa yang kita lakukan adalah menjadikan community sebagai subjek, bukan membantu lalu pergi begitu ya, tetapi mendampingi hingga betul-betul memastikan kesiapan untuk eh, mandiri secara berkelanjutan. Kemudian tentu dampak harus terukur dan berkelanjutan. Eh, Kami memiliki sistem di subholding upstream CSR itu, yaitu taksonomi, CID taksonomi, dan bagaimana kami mencatat apa namanya dampak-dampak yang tercipta di lapangan, termasuk juga bagian dari hasil Monef itu juga direcord di sana. Kita dimonitor setiap triwulanan. Kita punya laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, kemudian juga laporan harian, laporan bulanan, kemudian triwulanan, begitu bagaimana memonitor rencana kerja ini dan termasuk monitoring evaluasi bersama SKK Migas ya, mengukur dampak dan keberlanjutan. Kemudian juga kolaborasi menjadi keberhasilan program karena tanpa kolaborasi tadi bisa jadi itu menjadi penghambat atau menghambat kelangsungan eh, program dan sub-sub program yang ada sesuai timeline yang telah direncanakan. Jadi dengan pemerintah daerah tentu dengan akademisi, dengan dunia usaha
dengan komunitas, dengan NGO dan juga termasuk dengan media ya, bagaimana kita menyebarluaskan edukasi tentang transformasi sosial maupun adanya improvement di masyarakat itu juga melalui media. Sebagai penutup, kami dapat menyampaikan bahwa CID merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat. Pertama, CID merupakan implementasi strategi CSR untuk menciptakan nilai bersama. Kemudian program yang berhasil berfokus pada pemberdayaan, bukan bantuan, begitu ya. Memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, bukan bantuan yang sesaat atau sekejap, begitu. Kemudian stakeholder engagement menentukan keberhasilan program, bahwa keterlibatan dan kolaborasi menciptakan sinergi. Kemudian monitoring dan evaluasi untuk memastikan dampak yang terukur. Monefnya sistematis, terencana dengan baik, berjalan efektif, dampaknya terukur, dan menjadi dasar untuk continuous improvement pada masa-masa selanjutnya. Kemudian sustainability menjadi tujuan utama setiap program CID, eh, bahwa keberlanjutan memastikan masyarakat mampu melanjutkan, mengembangkan, dan mereplikasi program secara mandiri. Salah satu contoh di zona 4, contohnya ada satu desa wisata yang kami telah officially melakukan exit program, dan itu dilakukan dengan metode yang ada secara akademik begitu ya. Passing out, passing down, dan passing over. Dan itu stakeholder juga mengetahui ketika kita melakukan exit dari eh, satu project community involvement and development. Namun demikian tentu kami juga secara eh, berkala juga melihat apakah sustainability-nya dapat terjaga begitu ya, karena kita lihat dari sisi kelembagaannya sudah siap, dari sisi infrastruktur sudah siap, dari kapasitas organisasi sudah siap, kemudian dari kajian keekonomiannya sudah siap, dan bahkan bagaimana mengintegrasikan di sejumlah program itu, bagaimana mengintegrasikan hasil dari program itu ke dalam bisnis proses perusahaan begitu ya, atau value chain di perusahaan. Jadi bagaimana beberapa program dikembangkan memang terkait dengan bisnis perusahaan. Salah satu contohnya misalkan APAR, alat pemadam api ringan gitu ya. Dalam beberapa inovasi sosial atau salah satu inovasi sosial, masyarakat bersama akademisi mencoba prototipe, oh ternyata bisa dari apa namanya, limbah kulit singkong begitu ya. Nah itu kan kita juga memerlukan alat itu. Atau sorben, penyerap minyak begitu ya. Nah itu juga bisa dihasilkan dari yang lebih biodegradable misalkan. Nah, bagaimana mencari program-program, inisiatif program yang juga terhubung dengan proses bisnis perusahaan atau apa namanya, mata rantai di proses di perusahaan. Itu akan juga apa namanya, terrefleksi sebagai eh, apa send value gitu kepada masyarakat, sehingga sama-sama mendapatkan manfaat dari hasil suatu program. Demikian mungkin paparan singkatnya. Kita akan selanjutnya berdiskusi eh, dan juga sangat terbuka untuk mendapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan yang telah memberikan insightful terkait bagaimana Pertamina Hulu Rokan mengolah program CID di Hulu Rokan, terutama di Sumatera. Alhamdulillah ini sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan. Namun sebelum ke pertanyaan dari para peserta yang Bapak Ibu yang hadir saat ini, kita akan ada masuk ke sesi foto dulu bersama ya. Mohon disiapkan untuk open kameranya. Kita akan foto bersama dulu sebelum memasuki sesi tanya jawab. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk foto bersama. Maka dari itu kita diharapkan Bapak Ibu membuka kamera dan menggunakan virtual background yang telah diberikan. Satu, slide satu siap, satu, dua, slide dua. DPR kerjanya apa? Slide tiga. Lihat HP tidur. Kok DPR kok memilih kinerja orang? Nah, DPR. Baik, sekarang kita mulai ke sesi pertanyaannya dari para peserta. ASN itu banyak macamnya.
pertanyaan pertama, oke, untuk tadi sangat luar biasa ya pemaparannya yang disampaikan oleh Pak Iwan. Saya melihat masyarakat itu menjadi mitra strategis dalam implementasi untuk CID ini ya. Di beberapa keberlanjutan program ini memang keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena suksesi sebuah program CID ini adalah yaitu masyarakat tidak bergantung kepada bantuan, tetapi dia bisa mandiri sehingga bisa lebih baik dari kali. Dan ada proses di mana tadi beberapa yang disampaikan oleh Pak Iwan dan para pemateri Pak Salman juga bahwasanya masyarakat atau peneliti itu bukan hanya bukan objek tapi mitra strategis dalam keberlanjutan program CID. Oke, untuk sesi pertanyaan yang pertama itu dari Yogi. Untuk kedua narasumber, mungkin yang pertama, saya mengelola Komdev di wilayah timur. Di wilayah kami, ekspektasi terhadap bantuan perusahaan masih cukup tinggi. Bagaimana strategi perubahan pola pikir masyarakat dari penerima bantuan menjadi mitra aktif program pemberdayaan? Untuk Pak Iwan, untuk dipersilakan Baik, untuk menjawab pertanyaan ini. baik, menarik pertanyaan dari Pak atau Mas Yogi ini tentang pengelolaan Komdep di wilayah timur begitu ya. Di mana ekspektasi perusahaan cukup tinggi dan bagaimana strategi perubahan pola pikir masyarakat penerima bantuan. Dan memang saya alhamdulillah ya berkesempatan dan juga sebagian tim kami juga memiliki background komunikasi begitu ya. Dan itu menjadi vital sekali bagaimana menerapkan strategi komunikasi di masyarakat ya. Tentu dengan kapabilitas dan kompetensi teman-teman yang lain juga, terutama di para sarjana pemberdayaan masyarakat yang menjadi tim di lapangan itu juga sangat vital perannya. Bagaimana merubah mindset dan memang bukan sesuatu yang instan, tapi boleh jadi memang itu kesalahan treatment komunikasi dari awal. Jadi memang salah kaprah komunikasi itu nanti dampaknya akan panjang begitu. Dan salah satu contoh metode efektif yang digunakan di masyarakat itu nurturing, yaitu dengan pola coaching, Pak. Jadi bagaimana menemukan potensi dan mendorong potensi itu keluar itu dengan coaching. Ya mudahnya adalah dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka, di mana jawabannya adalah menjadi jawaban milik dari community atau anggota kelompok atau local hero begitu. Berbeda dengan berkomunikasi, kita message-nya kita terpakan langsung, jadi direct message dari kita ke community. Sangat berbeda sekali hasilnya dengan bahwa message atau kontennya itu memang eh, timbul atau pemiliknya adalah masyarakat gitu ya. Jadi memang tadi menjadikan masyarakat sebagai subjek itu memang penting sekali. Bagaimana kemampuan mendengar, kemampuan menggali dalam hal ini secara umum adalah melakukan coaching kepada masyarakat. Eh, Bapak Ibu sudah familiar mungkin dengan perbedaan antara coaching, mentoring, dan lain-lain. Itu tentu berbeda ya metodenya. Dan metode coaching itu efektif begitu ya. Bagaimana ownership, kemudian self belonging, bahkan confidence dari masyarakat untuk mencoba atau mengabsorb satu ide inovasi sosial begitu. Begitu sih Pak. Memang tidak instan, tetapi perlu perlu diagnosa nih komunikasi dari kita sebagai pendamping atau program perusahaan ini kita diagnosa. Salah satu contoh kemarin kita coba melakukan itu, Kang Salman, kita coba menerapkan nih Kang, mengukur kognitif, afektif, konatif Kang dari masyarakat gitu. Jadi bagaimana kita jangan sampai klaim sendiri gitu, wah masyarakat mendukung, masyarakat apa berkolaborasi gitu, tanpa kita memberikan awareness yang cukup, edukasi yang cukup, juga melakukan engagement untuk affection yang cukup, dan bahkan sama-sama berkolaborasi untuk merubah sama-sama menuju suatu perilaku baru yang memang mengarah kemandirian dan keberlanjutan. Seperti itu Pak Yosep. Baik, Pak Iwan, terima kasih atas jawabannya. Dari Pak Salman, sedikit menambahkan terkait pertanyaan tersebut. Iya, saya pikir tambahnya sedikit ya tadi ya, bahwa konteksnya tadi betul bahwa eh, kolaborasi jadi kata kunci sebenarnya yang tadi sampaikan berkali-kali sama Pak Iwan. Karena tanpa itu sih sebenarnya tadi programnya akan terasa manfaatnya akan terasa jadi beban
gitu ya, liabilitas yang akan lanjutkan. Masyarakat juga ketika ada program buat mereka hilang dan tidak manfaat, ya mereka juga merasa mengapa apa diterusin gitu. Betul, saya pikir sih itu kata kunci yang tadi sampaikan kawan sudah. Dan tadi ya sudah berbasis sains teman-teman gitu tadi. Nah, sama teman-teman di PHR itu udah berbasis sains, artinya tidak self claim lagi gitu, tadi diadakan riset bekerja sama dengan kampus, tadi ada dengan ahli untuk yang seperti desa wisata. Saya pikir itu penting gitu supaya tadi semua orang bisa tahu dan bisa mengukur gitu, apalagi dan punya dasar yang sama untuk memberikan penilaian. Sains itu penting karena ini teman-teman, kalau kita melakukan ini pakai dukungan sains ya, programnya itu bisa direplikasi gitu. Tapi bayangkan kita membuat program itu dasarnya hanya intuitif saja gitu ya, pasti akan sulit ditelusuri nih bagaimana dulu kita ya belajar program. Tapi kalau basisnya sains, tadi ya ada verifikasi, ada kegiatan keilmuan di situ, metodologinya bisa dipetakan dan sangat mungkin program itu diulang di tempat-tempat yang lain. Itu ya Pak Yosef. Makasih. Baik, terima kasih Pak Salman atas tambahan informasi dan jawabannya. Selanjutnya ini ada yang raise hand dari Mbak Ibu Dana ya, Sedira. Silakan untuk bertanya langsung kepada narasumber kita. Baik, terima kasih Pak Yosef atas kesempatannya. Selamat sore dan terima kasih juga untuk insight-nya Bapak narasumber pada hari ini. Saya kebetulan 2 tahun yang lalu itu sempat berkecimpung di dunia CSR, tapi tidak lama karena satu dan lain hal. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan dan sampai saat ini masih menjadi pertanyaan saya, yaitu yang pertama, bagaimana memastikan exit strategi itu berhasil? Karena dari yang saya lihat eh, program-program CSR itu ketika perusahaan sudah eh, mengakhiri pembinaannya, itu tidak bisa dipungkiri seringkali eh, aktivitas kelompok itu ikut menurun secara berkala. Dan kemudian, apakah yang akan dilakukan jika ternyata saat memasuki tahun kelima program, itu ternyata eh, program itu masih belum layak untuk exit, apakah itu akan tetap dipaksakan untuk exit atau akan dibina kembali? Seperti itu. Terima kasih. Baik, Mbak, pertanyaan ini untuk disampaikan ke pemateri. Keduanya boleh, Bapak. Siap. Baik, yang pertama mungkin bisa Pak Salman untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Sedira ini. Suara sudah muncul ya, maaf. Oh, suaranya muncul nggak Pak Yosef? Maaf. Masuk, Pak. Oh, oke, ya, maaf. Baik, Pak. Saya jawab yang ini ya, karena tadi dari pertanyaan juga mirip, bahas sendiri. Jadi nomor satu sih bagaimana memastikan bahwa exit strateginya lancar gitu ya. Pertama tuh ada kerangka pilarnya exit strategi 3, manajemen keuangan, kapasitas teknis, sama kelembagaan dan jaringan. Ya, jadi sebelum kita berangkat nih, sebelum kita meninggalkan tempat, detailnya Pak Iwan pasti bisa cerita lebih pada praktisnya. Tapi secara teori, yang kita harus tinggalkan itu adalah mereka memiliki manajemen pengelolaan keuangan yang baik. Kedua, mereka sudah punya kapasitas teknis untuk melakukan kegiatan yang tadi dilanjutkan, yang harus dilanjutkan. Ketiga, ada bantuan lembaga dan jaringan. Kenapa lembaga dan jaringan? Tadi di chat ada pertanyaan, misalnya kita tadi mau exit, tapi kita secara pendanaan itu belum masih terkendala sehingga nggak bisa melanjutkan program. Nah, kalau mitra kita itu dikenalkan dengan lembaga-lembaga, diperkuat jaringannya dengan lembaga lain, ya ketika kita nggak bisa hadir terus-menerus, ada peluang mereka bisa berhubungan dengan lembaga tersebut. Jadi tadi untuk memastikan bisa exit harus siap juga itu. Mereka punya kemampuan manajemen yang baik, kapasitas teknik yang baik. Ketiga, mereka punya jaring dan kelembagaan yang memadai. Dan ini dilakukan itu tidak tiba-tiba gitu ya. Harus bilang bahwa Bapak Ibu, Mas dan Mbak, mohon maaf, program ini akan berakhir pada tahun berapa dan bulan apa. Sehingga nanti kita sudah bisa melakukan exit secara bertahap gitu ya, ada phase exit. Gitu ya. Jadi misalnya 12 bulan sebelum exit itu ada fase copilot gitu. Jadi tadi transfer institusi kelembagaan dari tangan
datangannya kita misalnya pendamping itu ke pengurus kelompok, artinya membangun kepengurusan kelompok, dibangun institusinya, dikenalkan ke berbagai lembaga gitu ya. Terus tadi eh, sesudah co-pilot 3 bulan pada program sebelum program berakhir itu tadi disebut sama Pak Iwan, ada fase mentoring, ada fase coaching, ada fase counseling. Jadi mentoring itu ngajari yang teknis gitu ya, bagaimana bikin pembukuan, bagaimana itu pastikan siap. Coaching itu membangun itu apa keunggulannya mereka apa ya, kalau nggak semangat dikasih semangat gitu ya, kalau mimpinya belum clear diperkuat mimpi-mimpinya gitu ya. Dan counseling adalah bantuan ketika mereka misalnya punya kesulitan. Jadi 3 itu. Jadi 12 bulan itu co-pilot nih mulai bertahap diserahkan, 3 bulan sebelumnya sebelum exit dipastikan tadi ada coaching, mentoring, counseling, CMC gitu ya. Nah, pada bulan terakhir itu ada serah terima yang jelas. Ada berita acara serah terima, penyerahan aset, penyelesaian dokumen, dan legalitas gitu ya. Dan itu dilakukan secara formal, Mbak. Nggak boleh misalnya hanya sajikan nggak pakai surat menyurat, karena bisa jadi gugatan hukum di masa-masa berikutnya. Jadi menurut saya sih itu ya, kalau pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa kegiatan phase out-nya itu bisa selesai gitu ya. Nah, kalau pertanyaan berikutnya adalah tadi kita sudah 5 tahun berjalan nih programnya gitu ya, tapi dan kita melihat bahwa ini belum siap nih diserah terimakan ke masyarakat, tapi kita udah nggak punya kapasitas atau pendanaan untuk melanjutkan gitu ya. Nah, tadi selain yang tadi, kalau jangka waktunya masih panjang, kita sebut sebagai transisi terkendali, gradual exit strategi, berorientasi aset dan partnership. Jadi, Mas dan teman-teman, ketika melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, itu 2 hal yang harus diwariskan. 1 aset, 2 kemitraan. Gitu ya. Aset itu apa tadi? Bisa aset keuangan, aset bergerak, aset tidak bergerak gitu ya. Sama kemitraan. Kenapa? Karena tadi memastikan bahwa ketika kelompok binaan ini misalnya dapat guncangan gitu ya, kalau punya mitra itu bisa setidaknya guncangannya itu bisa dikurangi dengan supaya nggak terlalu parah gitu ya. Jadi itu fungsinya kemitraan. Nah, opsinya apa? Kalau kita punya masalah pendanaan, saya sering membantu klien yang tadi ini budgetnya udah kayaknya nggak cukup untuk running sampai 2 tahun ke depan. Strateginya adalah nomor 1, skala programnya dikurangi. Jadi kalau kita misalnya punya program untuk 5 desa, ya kita ambil 3 desa. Jadi 70-80% aktivitas sekunder itu dikurangi, kita fokus pada aktivitas-aktivitas inti yang paling krusial gitu ya. Terus kedua, kemitraan terintegratif tadi sharing nih. Jadi kita cerita bahwa kita punya budgetnya segini, bisa nggak BUMDes ikut, ada misalnya ya, ada lembaga zakat ikut gitu ya, ada kampus ikut gitu. Jadi kita masuk di ruang itu gitu ya. Terus atau yang ketiga, dana yang tersedia itu dana yang besarnya itu kita alihkan ke lokal hero atau tokoh kunci setempat atau pada institusi setempat. Jadi fokusnya pada penguatan kapasitas lokal. Jadi menurut saya sih itu Mbak, kalau ya pertanyaan. Semoga terjawab ya. Jadi tadi memastikan serah terimanya baik, dan kedua tadi kita mau transisi tapi ada risiko itu. Jadi 3 itu, 1 skalanya disederhanakan, 2 membangun kemitraan integratif, terus penguatan institusi lokal. Yaitu kurang lebih saran umumnya sih seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Salman atas jawabannya. Selanjutnya dari Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya menambahkan sedikit, mungkin izin berbagi sharing pengalaman ya di lapangan ketika adanya kendala-kendala terkait dengan exit strategi ya. Pertama tentu kita punya 3, di samping tadi ya yang disampaikan oleh Kang Salman, bahwa kelengkapannya itu harus dicek begitu, kesiapan mereka untuk penyerah terimaan program dan eh, peralihnya ke pengurusan dan betul-betul independen begitu, itu harus dipastikan. Seperti ini, Mbak, mungkin mudahnya seperti dokter. Kalau kita follow up hasil MCU gitu ya, bagaimana dokter menentukan ini kadarnya segini lagi, obatnya segini lagi, exercise-nya segini lagi. Nah, itu memang perlu didiagnosa dan dimonitor secara berkala. Makanya kita punya Monef tadi ya, punya mekanisme Monef untuk melihat dari sisi rencana apakah timeline yang ada masih doable atau perlu modifikasi dan seterusnya. Tentu kita melihat apakah metode yang kita gunakan ini apakah passing down
mengurangi secara berkala, kemudian passing out, kita exit, atau pass over, menyerah terimakan kepada lembaga organisasi lain yang sudah siap gitu ya. Salah satu contohnya misalkan bank sampah begitu ya. Ketika di satu tempat belum punya sumber daya yang memadai untuk mengelola mengorganisir bank sampah begitu, ketika sudah siap kita bisa pass over nantinya kepada dinas terkait begitu ya, sehingga nantinya menjadi program kerja bersama. Dalam arti pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat bisa mengelola program itu sebagai program yang rutin masuk ke dalam anggarannya. Itu semakin menjamin sustainability gitu ya, karena impact-nya sudah dirasakan begitu. Ada juga faktor tadi apa sih misalkan yang bisa menimbulkan kegagalan. Kalau kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemasaran produk-produk UMKM atau budidaya tertentu begitu ya, kadang-kadang memang situasi global ya, harga komoditas juga itu akan berpengaruh ya. Misalkan nih budidaya madu begitu ya. Kita sudah terapkan teknologi, kita sudah siapkan latihan pemasaran. Tadi infrastruktur kelembagaan itu sudah disiapkan secara demikian rupa, tapi ternyata ada faktor eksternal yaitu harga misalkan. Nah, itu memang diperlukan kreativitas di situ dan contohnya bagaimana hilirisasinya misalkan dari madunya itu agar punya nilai ekonomi yang kompetitif begitu dan ekonomis. Dan itu tentu sebaiknya juga ngobrol bareng gitu, quote unquote. Namanya ngobrol bareng, jangan dari kita mendikte. Sebaiknya potensi masyarakat yang keluar agar ownership-nya memang dirasakan dan bahwa itu benar-benar ide kami begitu, maksudnya ide masyarakat maksudnya. Sehingga mereka confidence untuk melakukan itu dan menjaganya agar tetap bisa membuahkan hasil yang positif ya. Karena kalau tidak, jadi tadi seperti Pak Salman sampaikan, bagaimana kita membantu menemukan opsi opsi untuk solusi gitu ya atas permasalahan karena masalahnya mungkin beragam, dinamis sekali di lapangan itu. Terkait harga, terkait kapabilitas, terkait kecukupan teknologi dan seterusnya begitu. Nah, itu di dalam Monef perlu dipastikan apa rekomendasi untuk perbaikan ke depannya agar deviasinya tidak terlalu jauh gitu timelinenya. Nah, lalu tadi ada pertanyaan menarik dari eh, eh, Mbak terkait dengan bagaimana kalau lebih gitu ya. Mbak Syadira tadi menyampaikan seperti itu. Nah, di tata kelola di SK Migas itu sudah ada pembatasannya tuh, Mbak. Jangka waktu dan seterusnya dan apa yang harus dilakukan ketika kemungkinan tidak tercapai begitu itu sudah disiapkan juga tata kelolanya. Dan untuk memitigasi itu di setiap line program, jadi program-program yang direncanakan itu kita menggunakan LFA ya, Logical Framework Approach begitu ya. Dan itu kurang lebih lebih kayak sepertinya dari 44 kolom gitu ya untuk memastikan bahwa elemen-elemen semakin komprehensif direncanakan dengan baik termasuk nanti pada saat di Monef dilihat begitu ya masing-masing program itu elemen mana nih yang memiliki kelemahan dan bagaimana apa opportunity untuk menutupi dan men-switch dari weakness itu menjadi opportunity perbaikan berkelanjutan. Seperti itu Mbak Syadira. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan jawaban. Terima kasih Mbak Sedira ya, telah bertanya kepada narasumber. Kemudian ini ada satu lagi untuk yang raise hand. Silakan Pak Riko Janiarso untuk open mic dan juga open kamera. Pertanyaan dan juga dituju kepada narasumber. Mana? Silakan. Baik, selamat siang semua. Saya nggak kelihatan muka saya nih di layar. Tapi yang lain bisa lihat saya, Pak ya. Oke, baik. Mungkin saya ada informasi atau tambahan sedikit lah untuk dari pertanyaan Mbak Sendra tadi ya, Mbak Sendra ya. Terkait itu kan saya nangkep poinnya adalah bagaimana kalau kegiatan sudah berlangsung baik 1 tahun atau 5 tahun ke depan, sementara itu tidak bisa sustain kegiatannya, kegiatan apapun itu ya. Pengalaman saya beberapa mendampingi beberapa desa sih, saya punya masukan sedikit mungkin Bapak Ibu ya untuk semua. Saya pikir seperti itu. Saya pikir untuk agar bisa kegiatan itu bisa sustain, teman-teman baik ini kan rata-rata pendampingan di desa ya, di desa baik kelurahan atau desa. Kelurahan biasanya di tingkat kota, tapi rata-rata pendampingan itu di tingkat desa. Eh, Masukan dari saya adalah coba teman-teman baik pendamping di desa masing-masing itu
biasa kan di desa itu kita ada bentuk kelompok atau pokmas beberapa di desa. Coba teman-teman yang pendekatannya dengan kelompok, baik kelompok yang baru yang kita bentuk atau kelompok yang sudah aktif di desa, baik LPM-nya atau apapun itu namanya, coba teman-teman itu mengintegrasikan antara kegiatan dengan dana desa yang ada. Karena begini, saya melihat titipan dana desa itu sebelum ada Kopdes dan MBG Pak ya dipotong itu ya sekitar 64% sekarang. Saya melihatnya dana desa itu banyak habis, sedikit cukup. Nah, itu saya nggak tahu itu kok bisa begitu modelnya di mana-mana. Nah, maksud saya, kenapa harus diintegrasikan antara dana desa itu dengan kegiatan yang ada di lapangan? Karena begini, prinsipnya kita ini kan pendampingan, ya pendamping paling lama itu saya pikir 5 tahun, 3 sampai 5 tahun, dan kita eh, pasti suatu saat meninggalkan desa itu. Sementara masyarakat di setempat itu akan tetap ada di sana. Nah, maksud saya selama dana desa itu masih ada, silakan teman-teman coba melakukan pendekatan kepada kelompok tersebut untuk melakukan eh, apa pendekatan di desa melalui sekdes. Coba teman-teman lihat daripada kitab suci desa itu sendiri, RPJM Desnya. Di situ dana desa dititipkan itu kan untuk pembangunan dan pemberdayaan ya. Nah, coba teman-teman lihat secara eh, di dalam RPJM Des itu ada kegiatan pemberdayaan. Nomenklatur dalam RPJM itu tidak dikunci, Pak. Contohnya misal kegiatan untuk konservasi atau lingkungan. Nah, di situ bisa kita mainkan, kita titip pesan di sana bagaimana program-program yang harapannya bisa berlanjut itu dimasukkan ke dalam RPJM Des khususnya. Nah, kalaupun RPJM itu tidak bisa terlaksana di tahun ini atau 5 tahun sekali atau 6 tahun sekali sekarang, desa kan udah 8 tahun ya, bisa dimasukkan di tahun berikutnya. Yang penting apa yang kita usulkan yang berkaitan dengan kelanjutan atau program pemberdayaan itu bisa masuk dalam RPJM dan bisa masuk dalam RKP kemudian bisa bisa dieksekusi begitu, sehingga itu saya pikir bisa sustain untuk ke depannya. Itu pernah kita lakukan tapi hanya tahun pertama Pak, itu bisa memang perlu effort yang cukup sih untuk melakukan pendekatan itu. Jangan kita hanya mendorong untuk masyarakat tersebut baik LPM-nya atau apapun Pokmas di sana agar bisa melakukan eh, kegiatan itu terintegrasi dengan dana desa. Mungkin dari saya itu sih Pak, supaya ini bisa terus sustain ya. Karena saya pikir untuk berkegiatan di wilayah intervensi kan tiga ya syaratnya. Ada orangnya, ada programnya, ada dana. Kadang kalau program ada, orang ada, dana tidak ada, kadang itu juga mandek. Pada akhirnya juga bisa bubar. Tapi saya pikir itu masih bisa ada way out-nya lah, seperti itu. Itu aja sih Pak dari saya. Baik, Terima kasih. baik, baik. Mungkin dari para narasumber ada tanggapan? Enggak setuju. Sampaikan sama Bang Riko tadi. Selaras dengan apa yang disampaikan sama saya sih tadi. Makasih. Baik, terima kasih ya Ibu Bapak sekalian. Kita sudah ada di penghujung acara. Untuk sesi diskusi ini, sebelum menutup kegiatan pada hari ini, kami akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk menyampaikan closing statement sebagai pesan penutup sekaligus rangkuman dari materi yang telah disampaikan. Untuk itu, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Iwan Ridwan Faisal untuk menyampaikan closing statement. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Salman Nursiwan. Persilakan. Baik, terima kasih Pak Yosef dan Bapak Ibu, Mas, Abang, Kakak, Mbak, semuanya yang hadir dalam kesempatan ini, kesempatan yang baik ini. Dan mudah-mudahan kita sering bertemu ya untuk saling terus belajar karena memang di lapangan itu dinamis begitu. Dan kita bisa saling tukar pikiran dan saling memberikan masukan. Dari kami tentu saya
sharing apa yang disampaikan dalam praktek pemberdayaan masyarakat ini. Kami juga tentu terus belajar, ingin mendapatkan improvement dan masukan. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Salman, narasumber pertama tadi, dalam materi pertama itu sangat insightful sekali ya. Jadi bagaimana kita menggunakan ilmu di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jadi ilmu sebagai pemandu ya, sebagai penerang jalan, agar apa yang kita lakukan itu quote unquote tidak sia-sia, tapi benar-benar menghasilkan sesuatu manfaat yang besar dan berkelanjutan, tentu bagi semua pihak ya, agar terciptanya keberlanjutan dan bagaimana kita eh, eh, apa menjadikan perubahan mindset itu menjadi backbone ya. Bagaimana satu perubahan atau inovasi sosial itu terjadi di masyarakat sebagai solusi untuk membantu eh, menciptakan kondisi yang kondusif, termasuk bagi industri, eh, terjadi hubungan mutualistis dalam sama-sama menjaga sustainability. Terima kasih Pak Yosep dan terima kasih Bapak Ibu semua. Siap, selanjutnya Pak Salman. Ya, terima kasih Pak Yosef. Jadi mungkin satu lah bahwa konteksnya dalam pemberdayaan masyarakat. eh, Mungkin ini ya kata singkatnya, do nothing to them without them. Jadi jangan melakukan apa-apa pada masyarakat tanpa melibatkan masyarakat. Jadi kata kuncinya itu. Karena ketika kita punya dialog dengan masyarakat, dan saya pikir tadi ya Kang Iwan sudah nunjukin nih di program-program yang pertama dilakukan, itu kan bisa berdampak serius karena tadi masyarakat benar-benar terlibat, tidak hanya menjadi penerima manfaat, tapi juga menjadi aktor penting dalam program. Jadi mungkin itu sih penutup dari saya, do nothing with community without community. Gitu ya, supaya tadi memastikan kebermanfaatan, memastikan dampak, dan memastikan keberlanjutannya. Mungkin itu saja, teman-teman. Terima kasih, Baik, Pak terima Yosef. kasih atas pemaparannya kepada Terima Pak kasih, Kak Salman. Iwan, insight-nya menarik. Siap. Ini untuk tadi yang penanya terpilih yaitu Mbak Sendrana Sedira dan Yogi, nanti hubungi admin ya. Terus untuk para peserta harap mengisi absennya karena ini akan di-share nanti yang absensinya. Demikian rangkaian kegiatan webinar pada hari ini telah kita lalui bersama. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber atas ilmu, pengalaman, dan inspirasi yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta telah berpartisipasi aktif dan mengikuti kegiatan sampai selesai. Semoga materi ini yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru serta menjadi bekal dalam mengembangkan program community improvement development yang memberikan dampak positif dan berkelanjutan. Akhir kata, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Selama memandu jalannya acara, saya Yusuf Firmansyah beserta segenap panitia pamit undur diri. Sampai bertemu pada kegiatan filter berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Salman, hatur nuhun Kang. Terima kasih Pak Yosep, terima kasih Bu Azlia dan Bapak Ibu di Filantra, terima kasih. Mas Salman, makasih ya. Sama-sama, ya. Terima kasih Kang Yosep. Terima kasih Pak Salman. Pak Iwan, terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Yosep. Semoga bisa ketemu Kak Iwan nih offline. Siap Kang, diantos Kang. Siap. Kalau di Jakarta. Di Jakarta. Oh, Di RDTX. yuk. Mangga diantos semuanya. Bangga nih, saya sama Makasih Azlia banyak, ini Pak kan Iwan, lagi ya. Makasih. kuliah nih gitu. Tadi ngobrol yang itu tuh yang desa wisata kan udah ada Boleh. closing sama sudah di itu final, mungkin bisa jadi pembelajaran menarik tuh. Ah, iya, Boleh, tesis mangga, saya tuh Kang. Pak Iwan, desa wisata. Siap Bu, insya Allah. Mangga Bu, welcome. Makasih banyak, Hatur Pak. nuhun Bapak Ibu, terima kasih. Mohon izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.